Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sorry banget saya pakai masker karena saya lagi habis treatment muka tuh merah-merah. Nanti pada kaget ngeliatin kok kayak habis tawuran ya. Iya, oke. Ya, jadi saya sebenarnya baru belajar aja sesuatu ya teman-teman ya. Jadi kebetulan saya ini perkenalkan dulu diri dulu deh. Nama saya Ken ya. Saya dari domisili Jakarta dan hari ini bukan bermaksud menggurui. Saya di sini mau sharing satu project yang saya sedang jalankan mungkin bersama-sama dengan kenalan yang mengundang teman-teman sekalian ya. Eee, berbicara tadi, melanjutkan yang tadi ya, saya lagi baca buku bagus nih, The Magic of Thinking Big ya. Jadi teman-teman, saya belajar banyak banget orang yang beralasan gitu ya istilahnya. Mereka bilang, "Ah, saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya, saya udah tua usianya, saya," pokoknya berbagai macam alasan, sehingga mereka jadinya nggak produktif. Dengan berbagai keterbatasan mereka, mereka jadiin itu sebagai suatu kelemahan. Tapi kalau buat teman-teman yang melihat satu keterbatasan itu jadi satu peluang, ya ayo, ini berarti teman-teman di satu grup yang tepat nih. Makanya saya mau membuktikan ya, muka saya lagi babak belur kayak begini, tapi saya tetap presentasi, kenapa? Saya punya impian yang saya lagi kejar, teman-teman. Ya kurang lebih begitu ya. Oke, teman-teman, hari ini adalah sebenarnya sesi kedua ya dari yang, hari Kamis kemarin kita sempat sesi pertama yaitu tentang projeknya ya, tentang produknya. Tetapi sesi kedua ini saya akan membahas, yang pertama produk buat teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat ikutan, kemudian yang kedua adalah tentang bisnisnya juga. Jadi kita ada affiliate-nya. Sama seperti kalau kita dengar sekarang affiliate, kayaknya banyak banget yang affiliate ya. Begitu juga dengan Moonbot yang sedang kita jalankan sekarang, gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama karena sudah malam. Informasi juga, ini kan selama masa puasa ya, jadi kita startnya agak malam 8.30, tapi sebenarnya pada kondisi normal kita startnya jam 7, oke? Oke, sekarang kita langsung masuk saja biar tidak terlalu lama. Nah, ini saya langsung masuk sesi pertama ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan dari teman-teman ini ada yang istilahnya, "Pak, saya cuma butuh sesi pertama aja." Ya udah nggak apa-apa, sesi kedua silakan out aja nggak ada masalah, oke? Oke, sebelumnya saya mute dulu, gimana nih? Mute all, mohon maaf ya, saya mute dulu, sip. Oke, kemudian juga saya sapa satu persatu dulu ya, di sini ada Pak Akyu, Pak Hakim ya, kemudian ada Pak Andreas, Bu Christine, Bu Devi, Pak Dito, ini saya nggak tahu siapa ya, Pak atau Bu kemudian ada Pak Edi, Bu Esterlina, Pak Gabriel ya, Bro Gabriel nih dari Surabaya, Pak Gideon, Pak Guntur dari Batu, Bu Inge, Bu Jenny, kemudian di sini ada Pak Karjono, Pak Karel ya, Pak Karel, oke, kemudian ada Pak Martin ya, baru bergabung nih Pak Martin, Pak Edi dari Batam, ya saya ingat, Pak Mulyadi, kemudian di sini ada Pak Rizal, Bu Purmi, Pak Rizky, Bu Valentina, Pak Yudi, sama Bu Yulia. Oke, selamat malam semuanya ya. Oke, kita langsung masuk aja ke project yang saya mau sharing-kan kepada teman-teman semua. Bukan bermaksud menggurui, tapi saya sharing aja karena kebetulan saya masuk duluan aja. Oke? Oke. Ya, selamat malam juga Pak Yudi. Oke, saya langsung share screen. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya, silakan tinggalkan aja di kolom chat ya. Nanti kita akan bahas gitu ya setelah nanti saya selesai presentasi untuk sesi pertama ini. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat semua di sini, ini ada gambar roket ya, to the moon ya. Artinya apa? Jadi kita ini sebenarnya bergerak di bidang cryptocurrency atau mata uang kripto ya gampangnya ya. Makanya kalau teman-teman sering ngikutin tentang kripto-kripto, teman-teman tahu lah istilah yang namanya to the moon, to the moon. Nah, ini ya. Makanya namanya moonbot, teman-teman. Nah, oke, sebelum sampai di sana, saya akan ceritakan sedikit dulu bahwa investasi ini dari zaman dulu itu banyak banget variasinya. Oke, investasi dari bentuk fisik itu ada emas, logam mulia ya, kemudian ada properti, ada namanya surat berharga, ya teman-teman tahu sendiri lah ya, zaman sekarang ini katanya dolar ini lagi dipertanyakan nih, gimana gimana ya kira-kira dolar kayaknya bakal hiperinflasi deh. Makanya orang-orang itu larinya kemana? Kalau nggak ke emas, kalau nggak ke tanah properti, biasanya mereka larinya ke kripto, teman-teman. Oke? Nah, tetapi ini adalah fisik ya, investasi fisik nih. Sorry saya mute dulu. Oke, lanjut. Nah, itu adalah investasi-investasi yang ada bentuk fisiknya, oke? Nah, lanjut, investasi digital. Nah, di sini teman-teman buat teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan saham, saham ini termasuk dalam investasi digital juga. Kemudian ada pasar mata uang ya teman-teman ya. Dan yang terakhir yang terbaru adalah aset digital atau cryptocurrency. Ya, meskipun di Indonesia sendiri kripto ini belum dianggap sebagai currency, belum dianggap sebagai mata uang, tapi cryptocurrency di Indonesia diakui sebagai aset, crypto aset makanya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar di Indonesia lah, di Indonesia dulu, misalnya ada kafe, ada tempat istilahnya menerima pembayaran menggunakan Bitcoin, itu nggak benar. Kenapa? Karena di Indonesia belum diakui sebagai mata uang, tapi diakuinya sebagai aset atau komoditas saja, ya teman-teman. Alias adalah alat investasi aja. Oke, lanjut. Nah, tetapi kalau saya mau ngomongin tentang cryptocurrency, saya harus ngomongin Bitcoin dulu. Kenapa?
Karena Bitcoin ini adalah kripto nomor 1 di dunia, oke? Nah, Bitcoin adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008, ya 2008-2009 lah ya, dan sudah diakui oleh Bapepti, ya. Jadi ini kita nggak ngomongin suatu instrumen yang kita baru ciptakan dan sebagainya, no. Kripto dalam hal ini Bitcoin itu sudah dari tahun 2008-2009, transaksinya itu nggak cuma di Indonesia, bukan perusahaan kami yang buat, tapi memang sudah diakui di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia sendiri sudah diakui oleh Bapepti ya, Bapak Ibu ya. Di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa. Ini berdasarkan histori ya. Saya tidak memprediksi, saya juga tidak istilahnya ngomong ngada-ngada, tapi memang datanya itu menunjukkan seperti itu. Oke? Nah, yuk coba kita lihat data sekarang. Nah, Bitcoin ini dari awalnya itu harganya nggak nyampe $1, teman-teman. Mungkin murah banget 0,0 sekian dolar lah ya. Singkat cerita di 2008 tuh. Singkat cerita di tahun 2008-2009 harga Bitcoin loncat boom ke $1.165 nih. Wah, di sini banyak banget orang kaya baru tercipta ya Bapak Ibu ya. Nah, sayang sekali dulu itu belum banyak orang yang melek sama Bitcoin Bapak Ibu. Kalau kita sudah melek zaman dulu, mungkin kita akan beli juga Bapak Ibu, ya kan? Nah, harganya lagi dari nggak ada harga tiba-tiba jadi $1.165. Nah, singkat cerita, Bitcoin jatuh, boom, ke $158, oke? Nah, singkat cerita lagi, di sini banyak orang yang istilahnya ngata-ngatain, "Aduh, Bitcoin nggak ada harganya nih, jatuh, jangan-jangan nanti jadi nol nih." Tapi buat orang-orang yang istilahnya melihat, "Wah, saya proyeksi ke depan kayaknya Bitcoin ini bakal jadi apa ya, bakal booming deh di masa yang akan datang. Ini punya value, punya nilai yang di masa yang akan datang bisa jadi bisa sampai 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Nah, singkat cerita, mereka beli lagi nih di sini. Oke, tiba-tiba harganya loncat, boom, ke $19.765. Ya kan? Nah, di sini banyak banget orang-orang kaya, orang-orang sultan-sultan baru gara-gara Bitcoin, Bapak Ibu. Banyak banget, jujur banyak banget. Bapak Ibu kok silakan cari ya. Banyak banget orang yang istilahnya jadi sultan, jadi miliarder, jadi triliuner, itu karena Bitcoin Bapak Ibu, ya. Tetapi kan ini 2017 ya, kita nggak bisa ngulang waktu lah ya. Nah, singkat cerita Bitcoin jatuh lagi, boom, ke $3.165. Nah, di sini banyak orang yang istilahnya kayak, "Wah, gimana nih harga Bitcoin jatuh 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 jatuh, jangan-jangan nanti jadi nol lagi. Saya beli di sini harganya jatuh nih." Ya kan? Nah, singkat cerita, tapi ada juga orang yang berpandangan, "Wah, ini adalah kesempatan bagus nih, mumpung lagi murah gitu ya, mumpung lagi murah, saya beli dulu, nanti kalau harganya loncat lagi gimana?" Nah, 2021 loncat Bapak Ibu, ke hampir 1 miliar nih, $69.000. Nah, di sini banyak banget orang-orang kaya baru Bapak Ibu, oke? Nah, kalau kita liatin siklusnya, Bitcoin dari nggak ada harga, tiba-tiba jadi, nih saya gambarin, ke $1.165 ya, nih ke $1.165, turun lagi, naik lebih tinggi, ya kan? Terus turun lagi, naik lagi lebih tinggi. Nah, kalau kita ikutin siklusnya, ya, dalam istilahnya apa ya, ada pepatah mengatakan yang ada di bumi atau yang ada di dunia ini istilahnya ya, pokoknya semua yang di bawah langit itu akan berulang berulang berulang. Sama seperti kita ngomongin misalnya, eee, kapan waktu yang tepat buat jualan, payung? Ya mungkin di saat, musim penghujan ya, nggak mungkin pada saat musim kemarau kita jualan payung kan, gampangnya gitu ya. Sama kalau kita ngomongin resesi setiap berapa tahun sekali sih, istilah gitu. Nah, Bitcoin ini ada siklus Bapak Ibu, ya, namanya halving Bitcoin, 3, 4 tahun sekali nih. 2014 ke 2017 ke 2021. Nah, diprediksi di tahun 2024 harganya bakal pump lagi nih. Mungkin di 2024 atau 2025 nih, ya kan. Nah, ini bukan prediksi menurut saya Bapak Ibu ya. Sekarang Bitcoin harganya kabar baiknya lagi diskon Bapak Ibu. Lagi di kisaran 30.000 Bapak Ibu ya, udah turun kurang lebih 50-60% lah ya. Kemarin sempat 20.000 malah. Oke. Nah, diprediksi tahun 2024-2025 harga Bitcoin bakal loncat lagi. Mungkin ada yang prediksi sampai 500.000, ada yang prediksi sampai $1 juta. Nah, itu bukan prediksi saya ya, itu prediksi kata dunia dan ini menurut majalah Forbes Bapak Ibu. Prediksi menurut majalah Forbes. Coba ya kita cari ya. Bisa gak ya muncul? Coba sebentar. Mungkin bisa aja ya, sebentar nih. Forbes prediction for Bitcoin 2000 berapa ya? 2025 kali ya? Ada gak ya? Mana nih? Tuh, huge 3 trillion. Ini kan di Forbes nih. Huge 3 trillion Bitcoin price prediction comes with apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya kalau nggak salah sempat baca nih. Nah, Bitcoin price prediction, can Bitcoin reach 1 million by 2025? Maksudnya apa? Nah, ada prediksi-prediksi yang mengatakan di tahun 2025 harga Bitcoin itu bisa loncat sampai dengan $1 juta. Mungkin buat kita istilahnya kita udah kehilangan momen beberapa kali Bapak Ibu. Nah, di sini harganya waktu itu naik, terus turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Tapi masalahnya kan kita nggak bisa ngulang waktu ya Bapak Ibu ya. Kita nggak mungkin bisa kembali ke tahun-tahun 2014, ke tahun 2017. Yang artinya apa? Kesempatan yang kemarin itu udah hilang, kita nggak bisa ikutan lagi. Nah, sekarang kabar baiknya Bitcoin ini harganya lagi jatuh lagi nih. Apakah kita mau tangkap kesempatan ini atau enggak?
Kalau misalnya kita tangkap dan benar, menurut prediksi itu harganya bisa sampai 500.000 atau $1 juta, di sini kesempatan kita jadi orang kaya selanjutnya, Bapak Ibu. Oke? Nah, belum lagi kalau misalkan kita ngomong, sekarang ini Bitcoin itu adaptasinya, istilahnya penerimaannya itu udah benar-benar luar biasa sekali di Indonesia. Legalitas semua sudah keluar, ya kan? Kemudian juga nanti bulan Juli atau Agustus, bursa kripto di Indonesia sudah diluncurkan, ya kan? Kemudian bulan Februari kemarin disebut sebagai bulan literasi kripto di Indonesia, Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian di negara-negara tertentu sudah pembayaran menggunakan Bitcoin itu sudah diterima, gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Artinya di sini Bapak Ibu bisa ngelihat ya, di sini ada satu opportunity, satu peluang yang baik buat kita kalau misalnya kita bisa manfaatin kesempatan atau momentum ini, oke? Nah, di sini artinya ada satu kesempatan nih, yes, ya kan? Nah, tetapi pertanyaan saya, tidak semua ya, tidak semua ya, maksudnya ada di sini ya, menurut saya lah ya. Ada orang yang ngerti bagaimana cara untuk transaksi di pasar kripto, ada juga orang yang tidak paham caranya. Oke? Ada orang yang, "Pak, tenang aja, Pak, saya ngerti bagaimana cara beli, saya ngerti bagaimana cara jual. Saya bisa trading, Pak. Nggak ada masalah. Saya bisa manfaatin nih, market kripto lagi turun, naik, turun, naik." Oke, itu bagus. Tapi kebanyakan dari kita itu tidak ngerti bagaimana caranya. Oke? Tapi saya ngerti, Pak, di sini ada potensi, ada peluang, Pak. Oke? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, buat Anda yang tidak mengerti bagaimana cara trading kripto, oke, kita ciptakan satu project namanya adalah Moonbot. "Pak, gimana kalau saya ngerti tentang trading, saya berarti nggak butuh Moonbot ya?" Nggak juga Bapak Ibu, saya ngerti trading jujur ya. Kita juga banyak komunitas yang istilahnya trader-trader masuk di Moonbot ini kenapa? Memang kita ngerti bagaimana cara trading, tapi market kripto itu 24 jam dalam seminggu. Contoh, minggu depan ini kan kita ada libur kurang lebih seminggu ya kan, tanggal merah misalkan seperti itu ya. Atau misalkan Natal, Tahun Baru, Sabtu Minggu gitu ya kan, harusnya kalau di pasar saham dan lain-lain, forex dan lain-lain itu kan tutup Bapak Ibu. Tapi pasar kripto itu nggak pernah tutup 24 jam dalam seminggu. Oke lah Anda ngerti bagaimana cara untuk trading, cara untuk menghasilkan keuntungan, tapi apakah Anda bisa memantau market 24 jam dalam seminggu? Tidak kenal off. Tidak bisa, ya kan? Atau mungkin Anda istilahnya, "Oh ya Pak, saya bisa," istilahnya gitu ya. Tapi apakah Anda mau seumur hidup ngeliatin layar terus? Capek kan? Istilahnya Anda pasti mau suatu otomatisasi, suatu autopilot. Supaya Anda itu, ya udahlah trading percayakan sama Moonbot, tetapi nanti saya dapat laporan, saya dapat hasil, saya tinggal istilahnya nikmatin aja, istilahnya gitu loh. Sama seperti kayak usaha franchise lah, Anda punya Indomaret, ya kan, Anda beli franchise, nah tiap 3 bulan sekali ada hasil, Anda tinggal dapat cuannya aja, gitu. Oke? Nah, jadi Moonbot itu suatu, ya seperti namanya, Moonbot ini apa namanya? Ya buat teman-teman yang mungkin memprediksi, Moonbot ini adalah suatu robot Bapak Ibu, suatu IE. Tapi saya ngerti juga di tahun 2021 kemarin banyak banget kasus ya. Banyak banget. Ya, saya ngerti lah kondisinya seperti apa, oke? Nah, awal ketika saya mendapatkan, informasi tentang Moonbot ya, baru mau dikasih tahu nih, "Ken, kamu ikut Zoom ya, jam sekian ya, nanti ya." "Apa? Robot?" Langsung saya, enggak deh, enggak." Saya tolak langsung, gitu ya. Pertama ditawarin, "No no, saya nggak mau denger bahkan," gitu ya. Kedua, "Ken, malam ini ada Zoom lagi loh." Nggak mau robot," istilahnya gitu ya. Akhirnya ketiga, keempat ditawarin terus akhirnya, ya udahlah nggak enak lah itu teman saya kok yang nawarin, istilah gitu. Nah, singkat cerita, ya udahlah saya dengerin aja sekali biar dia puas, intinya kan kayak gitu ya. Nah, saya dengerin, awalnya emang saya trader Bapak Ibu, yang di mana saya memang trading-nya itu saham, forex, kripto saya main Bapak Ibu ya. Dan kripto ini kebetulan saya pakai Binance, saya pakai toko kripto, saya pakai Indodax. Ya intinya Bapak Ibu yang nggak paham nggak apa-apa. Intinya itu adalah rekeningnya, istilah gitu ya Bapak Ibu ya. Saya trading manual nih. Ketika tiba-tiba Moonbot diperkenalkan kepada saya, nah saya langsung kayak, "Aduh robot lagi ya." Ternyata setelah saya pelajarin, awalnya kan saya takut nih ya, setelah saya dengerin, saya pahami benar-benar, oh ternyata Moonbot ini berbeda. Bedanya di mana? Moonbot itu tidak menghimpun dana Bapak Ibu, ya. Buat saya yang tadi awalnya pakai Binance, pakai toko kripto buat trading manual, ibarat itu kan rekening saya ya. Nah ternyata Moonbot ini cuma dicolokin aja. Moonbot, rekening, dicolok, tep, ya udah, habis itu Moonbot bisa bantu beli dan jual, tapi dia tidak bisa menarik dana kita, gitu loh. Jadi Moonbot tidak menghimpun dana. Sekalipun owner kami istilahnya menghilang gitu, misalnya ya amit-amit ya, owner kami menghilang, perusahaan kami tutup, Moonbot hilang, misalnya gitu ya. Dana teman-teman, dana saya, kita tetap ada di rekening masing-masing gitu loh. Oke, Moonbot tidak menghimpun dana. Dana ditempatkan di wallet exchanger masing-masing. Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun. Oke, Bapak Ibu ya. Namanya bisnis benar, tidak mungkin menjanjikan fixed income. Betul ya? Setuju ya? Kecuali ya deposito lah. Deposito kan fix ya. Nah, seperti itu. Tapi kan bunganya berapa sih? 2 sampai 4% per tahun. Ya elah, istilahnya gitu, inflasi aja nggak ketutup gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari Moonbot Bapak Ibu. Tampilannya aja ya, teman-teman nggak usah pusingin. Intinya Moonbot ini nanti ketika teman-teman sudah punya akun ya, by the way teman-teman sudah bisa akses sih, buka sportlution.com. Nanti Bapak Ibu bisa ngelihat fitur-fitur ini, tapi Bapak Ibu harus punya akun dulu buat Bapak Ibu itu bisa
ngonekin, nyambungin ke Binance, ke toko kripto gitu Bapak Ibu, ya. Ini ada saldo saya, saldo nganggur, ini saldo yang sedang terpakai gitu ya. Ini namanya kredit, nanti saya kasih tahu apa ini ya. Kemudian juga di sini ada strategi-strategi sudah disiapin istilah gitu ya. Di sini ada kalkulator juga, di sini ada technical analysis yang bisa Anda pilih tergantung dari Anda ini ngerti trading atau enggak. Buat Bapak Ibu yang tidak ngerti trading nggak apa-apa, ini setting 1-2 menit selesai kok, oke. Tapi buat Bapak Ibu yang ngerti cara trading, no worry, di sini kita sudah ciptakan Moonbot ini adalah robot yang istilahnya contohnya gini lah, kita beli motor atau kita beli mobil gitu ya, dari pabriknya itu kan sudah siap, tinggal dipakai aja kan. Nah, tapi ceritanya Bapak Ibu ini adalah orang yang ngerti cara modif mobil, cara modif motor. Silakan, modif aja kalau Anda mau, gitu loh. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada ultimate mode, nanti, bisa dipelajari lah ya Bapak Ibu ya. Intinya ultimate mode ini adalah mode andalan kita, ya. Di mana market kripto mau drop sampai gimana pun, ya kita tetap bisa cuan di sini. Oke, lanjut. Nah, ini money management, intinya sebenarnya ini nggak wajib sih, ini nggak wajib. Cuman intinya kita dari komunitas itu, meskipun Moonbot tidak menyarankan dana minimal berapa, tapi kalau kita saranin satu koin itu siapin $500 lah. Anda punya 1.500 ya udah berarti 3 koin. Anda punya 2.500 5 koin ya. Intinya kayak gitu. Lanjut. Ya kurang lebih seperti ini. Jadi intinya kalau Anda mau ngikutin ultimate mode ya, benar-benar istilahnya taruh udah nggak mau urus apa-apa lagi, Anda siapkan $1.500 per koin. Oke. Nah, ini ada kita fitur satu-satunya nih yang ada auto saving. Auto saving ini apa? Ya, ini by the way satu-satunya di dunia. Belum ada robot trading yang punya fitur ini, ya. Jadi maksudnya apa? Duit kita ini misalkan Anda punya uang ya. Anda uangnya itu tidak langsung dipakai semua loh. Dipakainya itu bertahap. Oh, beli dikit dulu. Oh, beli dikit dulu. Oh, beli dikit dulu, istilahnya gitu ya. Nah, dana yang masih nganggur ya daripada tidak diapa-apain itu akan didepositokan, gampangnya gitu. Lumayan, setahun itu 3-9%, ya kan? Lumayan, ya kan? Tapi ketika dibutuhkan, nanti dananya akan pindah lagi untuk trading gitu loh. Ketika tidak terpakai, masuk lagi ke deposito. Jadi ibarat ini Anda punya mesin uang, di Moonbot ini punya 2 mesin uang lah, gampangnya gitu. Oke, ya ini kurang lebih lah ya. Jadi kita buy sell buy sell buy sell, buy di bawah, sell di atas, semua berjalan otomatis Bapak Ibu. Ini by the way bukan saya ngeklikin ya. Jadi ini semua otomatis buy sell buy sell buy sell. B itu buy, S itu sell. Buy sell buy sell buy sell semua berjalan otomatis 100% autopilot. Oke, nah seperti ini. Buy on lower price, sell on higher price, all is autopilot. Wah, otomatis semuanya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini profit-profitnya ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya langsung bagikan dulu satu video ya Bapak Ibu ya. Tadi agak lewat. Sebentar, ini soalnya slide baru yang saya pasang. Oke. Zoom, saya share screen. Oke. The engine is starting. 3, 2, 1. Cryptocurrency merupakan sebuah evolusi teknologi keuangan yang mampu mengubah dunia. Dalam 10 tahun terakhir, cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding aset keuangan lainnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu, tidak paham teknologi, dan ingin berinvestasi di aset keuangan yang aman, kini Moonbot hadir untuk Anda. Moonbot adalah artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda dalam melakukan trading cryptocurrency secara otomatis dengan aman, mudah, dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform. Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis. Moonbot juga memiliki 2 mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda. Jika Anda adalah pemula, maka Anda dapat memilih mode automatic setting. Sedangkan jika Anda memiliki keahlian trading, Anda dapat memanfaatkan mode custom setting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami sekarang juga. Moonbot akan menjadi artificial intelligence trading software nomor 1 di dunia. Oke, mantap. Itu kurang lebih trailer dari Moonbot ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan kembali untuk presentasinya.
Nah, ketika kita sudah ngelihat ya bahwa cara kerja Moonbot itu kan buy low sell high ya. Nih Bapak Ibu bisa lihat. Buy low sell high, buy low sell high, buy di bawah sell di atas. Ya namanya pedagang kan pasti nggak mungkin dong beli di atas jual di harga murah dong. Maunya pasti beli di harga murah jual di harga atas kan. Dan ini enaknya adalah mereka ini berjalan otomatis, Moonbot ini otomatis ya. Saya mungkin ketika saya jujur aja saya masih karyawan ya Bapak Ibu ya. Saya masih karyawan. Saya kebetulan bekerja di bidang medis ya. Nah, kemudian juga mungkin ada sebagian besar di sini itu istilahnya juga karyawan Bapak Ibu, atau mungkin juga ada yang pengusaha dan sebagainya. Saya tahu Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang mungkin punya kesibukan masing-masing. Nah, mungkin Bapak Ibu akan berkata istilahnya, "Pak, saya nggak punya waktu buat Moonbot." Nah, justru itu Bapak Ibu, justru itu. Moonbot ini memang didesain khusus untuk Bapak Ibu sama seperti saya juga yang mungkin tidak punya waktu untuk ngeliatin market. Sehingga proses transaksi beli dan jual, beli dan jual, beli dan jual, ini semua berjalannya autopilot, semuanya otomatis. Jadi kita tinggal terima laporannya aja. Ibarat tadi saya bilang Indomaret laporannya per 3 bulan. Tapi kalau Moonbot ini laporannya per transaksi. Jadi enak banget sih sebenarnya ya. Semua serba transparan Bapak Ibu. Nah, sekarang masuklah kita ngomongin profitnya Bapak Ibu ya. Profitnya berapa Pak? Itu sering banget orang yang nanya ke saya, Pak, profit kalau saya join Moonbot berapa Pak? Nah, ini Bapak Ibu ya. Meskipun saya tidak bisa bilang angka pasti harus berapa gitu ya. Tetapi balik lagi Bapak Ibu, bisnis yang benar, bisnis yang real, tidak mungkin menjanjikan fixed profit. Justru kalau saya bisa jamin fixed profit, Pak, Pak Q, 5% ya per bulan ya Pak, pasti Pak, pasti. Bapak gabung Pak, bisa gitu ya. Nah, itu berarti saya bohong Bapak Ibu. Karena tidak mungkin ya Bapak Ibu ya, tidak mungkin memberikan kepastian income. Tapi boleh dong, saya sharing dikit, teman-teman saya yang sudah bergabung, atau mungkin saya sendiri yang sudah bergabung, kira-kira dapatnya berapa sih? Ya oke ya. Nah, di sini ada yang teman saya modal $1.000 ya Bapak Ibu ya. Ternyata dia selama sebulan dia dapat 9% Bapak Ibu. Lumayan ya, lumayan banget ya kan. Nah, saya coba mikirin istilahnya meskipun tidak apple to apple tapi bandingin aja deh sama deposito. Deposito berapa sih? Ya berapa ya Pak Q ya? 2 atau 4 Pak Q sekarang? Jari aja Pak Q, jari. Oh, ada yang 5% ya? Ya udahlah 5% per tahun ya. Tapi setahu saya banyak kan 2 sampai 4% per tahun, tapi Pak Q kebetulan di bank. Ya, berarti 5% per tahun ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ya kan 5% per tahun. Tapi kalau kita lihat di Moonbot ini, ada loh teman kami yang modalnya $1.000 ternyata 9% sebulan. Ya kan? Ini kan gede dong. Yang tadi per tahun ini per bulan loh, ya kan? Ada yang modalnya $10.000 selama 1 bulan dia dapatnya 11%. Ada juga yang modalnya $100.000 ternyata profitnya 14% Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya meskipun nanti kalau misalkan ditanya, "Pak Ken, kalau gitu pasti ya Pak 9% ya?" Saya nggak bisa jamin Bapak Ibu. Meskipun Anda bilang Anda mau masuk 10M gitu ya istilahnya, "Pak, jamin 5% per bulan Pak, saya masuk sama Bapak 5M, 10M." Sorry Bapak Ibu, mending enggak. Karena tidak mungkin, tidak bisa memberikan kepastian income Bapak Ibu. Gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini ada juga yang profit 15% sebulan, ada yang 13%, ada yang 13%, ada yang 16%. Saya sendiri ya, saya cerita dikit, saya ini ada saya ada rekap sih sebenarnya ya. Sorry, langsung kita pakai ini aja deh. Saya langsung tulisin aja kalau gitu, biar enak ya Bapak Ibu ya. Di bulan November, kok nggak ada tulisan ya? Di bulan November, nah 2023 ya, saya dapat profitnya kurang lebih, ini gede loh November kemarin saya dapatnya, 17,2% waktu itu ya. Ya, kemudian Desember 2023 saya agak kecil ini. Namanya juga akhir tahun ya gitu ya, marketnya lesu, saya dapat 4% waktu itu. Ya, waktu itu. Januari 2024 ya, berarti ya 2024. Sekarang bulan berapa? Tahun berapa sih? Salah, sorry. 2022 berarti Januari 2023 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya dapat 12,1% waktu itu. Saya ingat banget, saya udah hitung soalnya. Februari 2023 waktu itu saya dapat 8,9% waktu itu. Oke. Kemudian Maret bulan lalu saya dapat 9,8% Bapak Ibu. Oke. Nah, bulan ini agak kecil. Kayaknya marketnya lagi agak lesu ya kemarin ya. Tapi ya ini masih ongoing sih ya, baru setengah bulan kan. Ya, saya April 2023 sampai dengan kemarin tadi saya baru hitung baru tadi. Saya dapat hampir 3%, kurang lebih lah 3%. Nah, kurang lebih seperti itu, masih ongoing gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalaupun kita ngomong 3% sebulan aja deh, kita anggap 3%. Kalikan aja sama 12 bulan, udah 36% setahun Bapak Ibu. Apakah itu kecil? No, itu nggak kecil loh Bapak Ibu, itu gede loh Bapak Ibu. Atau misalnya kita bilang aja 4% deh sebulan. Kayak 12 bulan udah berapa? 48 sampai 50%. No, Anda punya 100 juta jadi 150. Anda punya duit 1M jadi 1,5 M. Apa nggak gede itu? Gede dong istilahnya. Bener nggak? Ya iya. Soalnya kalau setahu saya loh ya, investor-investor skala dunia kayak Warren Buffett, kemudian George Soros, itu aja 20 sampai 30% loh per tahun loh.
Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita jangan melawan hukum alam lah istilahnya gitu ya. Kita mau konsisten profit kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting kita konsisten jangka panjang gitu Bapak Ibu. Betul ya? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, tadi saya udah sharing tentang potensi profit. Sekarang saya harus ngomongin tentang resikonya juga supaya fair dong. Jangan ngomongin profit doang, Pak Ken. Ngomongin juga tentang resiko dong. Supaya saya bisa timbang-timbang nih apa namanya? eh apa ya namanya ya? Lebih worth it mana istilahnya gitu ya. Oke, saya lanjut. Oh, ini nih sebentar ya. Saya sharing dulu yang ini. Banyak yang bilang kalau misalkan trading di Moonbot itu market lagi turun nggak bisa untung gitu ya kan teman-teman. Nah, di sini saya mau sharing ya. Modal saya 10.000 teman-teman ya kan. Nah, dengan kondisi floating ya kan. Floating, ada yang floating profit, ada yang floating loss. Tuh yang paling dalam tuh floating lossnya minus $144. Kalau kata orang kan berarti minus dong logikanya gitu kan. Tapi teman-teman kalau dilihat di sini saya setiap hari ada profit teman-teman. Yang which is artinya ya meskipun harga lagi turun nih, tetapi kan di bawah itu kan profit tektok buy sell buy sell buy sell itu kan semuanya berjalan terus, ada take profit gitu kan. Nah, sehingga kalaupun saya cut loss, saya mau cairin nih semuanya ya meskipun harganya lagi turun. Saya cairin aja gitu kan. Modal saya 10.000 tapi saya dapatnya 8.300 plus 4.800 yaitu kurang lebih sekitar 13.100. Jadi dari modal 10.000 jual rugi pun saya masih dapat 13.100 teman-teman. Not bad kan? Mantap. Kurang lebih gitu Bapak Ibu. Ya, ini baru saya rekam semalam, baru kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi singkat cerita, saya modal 10.000 nih ya sekarang ya. Modal 10.000. Terus meskipun harga kripto itu lagi turun, orang bilang, "Wah, kalau turun-turun gimana mau profit, Pak?" Tapi kenyataannya ya, kalaupun saya sekarang jual rugi dengan kondisi market lagi turun ya Bapak Ibu ya. Dari 10.000 duit saya jadi 13.100. Berarti kan saya cuan Bapak Ibu. Bener nggak? Iya, seperti itu Bapak konsepnya. Lanjut ya. Nah, sekarang saya ngomongin resiko. Tadi kita udah ngomongin profit enak, semua juga suka ya kan. Tapi saya harus ngomongin resiko juga. Nah, resiko langsung saya buka semua. Resiko yang pertama apa? Masa tunggu atau floating Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ya seperti Anda ini beli tanah, tiba-tiba harganya turun. Anda rugi gak? Rugi kalau Anda jual. Kalau Anda tidak jual, ya Anda nggak rugi. Tunggu aja sampai harga tanahnya naik lagi. Ya, sama seperti Anda beli emas, harga emasnya turun. Anda jual nggak? Ya, selama Anda tidak butuh uang banget gitu ya, ngapain dijual? Tunggu aja sampai harganya naik lagi. Ya kan? Nah, artinya ada namanya masa tunggu atau floating, Bapak Ibu. Nah, ini karena kita mainnya di market spot buat Bapak Ibu yang ngerti ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, ibarat Anda ini beli emas 1 kilogram, harganya turun. Apakah 1 kilogram emas Anda berubah jadi 500 gram? Kan enggak, tetap 1 kilogram kan? Cuman harganya lagi turun sementara aja gitu. Oke? Nah, itu resiko pertama. Dan by the way, ini bukan resiko Moonbot ya. Ini adalah resiko dari Anda masuk ke dunia kripto. Jadi bukan karena Moonbotnya, karena Anda masuk ke kriptonya gitu Bapak Ibu. Oke? Yang kedua apa? Tempat Anda naruh duit atau banknya itu istilahnya tutup. Ya, ibarat Anda sekarang nyimpen duit di mana? Mungkin saya sebut beberapa bank ya, istilahnya BCA, BNI, BRI, Danamon gitu ya, dan lain-lain istilahnya kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda menaruh uang di situ udah pasti aman? Jawabannya tidak juga, tetapi kita pilih dong bank mana yang terbaik sih istilah gitu ya. Sama di sini Bapak Ibu, Anda mau main kripto, Anda pilih bank terbaiknya. Nah di sini ada Binance nomor 1 di dunia, ada juga toko kripto nomor 1 di Indonesia. Silakan Anda pilih mau ini ataupun ini. Terserah, ownernya sama. Udah dibeli toko kripto soalnya sama Binance. Oke, ini terbesar nomor 1 di dunia, ini nomor 1 di Indonesia Bapak Ibu. Oke, yang ketiga apa? Resiko dari koinnya crash. Makanya kita di sini nggak mau main koin-koin yang aneh-aneh. Kita mau main koin-koin yang top aja. Top 3, top 3, top 5, top 10 istilah gitu ya. Ya udah Bitcoin, Ethereum, BNB contohnya kayak gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini mungkin ada orang yang berdebat sama saya, istilahnya kayak, "Pak, buktikan bahwa transaksi Moonbot ini benar atau enggak." Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada siapa? Ada Parian ceritanya ya, Parian ya. Ceritanya nih, saya transfer duit ke Parian, ya kan. "Parian, saya transfer 1 juta ya." Ya, laporannya di sini nih, di kanan ya kan. Moonbot laporin, "Moonbot ada transaksi 1 juta Pak, udah ada untung 1 juta." Nah, cara ngebuktiin transaksi kita benar atau enggak gimana? Parian bilang nih, sorry ya Parian ya, Parian mungkin ngomong kayak istilahnya, "Pak Ken, enggak, buktiin dong, mana? Nggak ada tuh," istilahnya. Nah, terus Parian, "Coba dong buka m-banking-nya Parian, buka dong rekening korannya." Parian ternyata pas di-print, "Oh iya bener ya, ditransfer sama Pak Ken 1 juta," istilahnya gitu ya. Nah, tapi, kalau misalkan Parian berdebat, istilahnya, "Enggak tuh, nggak ada, nggak masuk tuh," istilahnya, tapi jelas-jelas di rekening tabungannya jelas-jelas ada tulisan 1 juta masuk dari Pak Ken, misalnya gitu. Nah, itu kan konyol, istilah gitu ya. Nah, sama di sini Bapak Ibu, Moonbot melaporkan, "Nih ya, kita ada transaksi nih jam 16.30. Nih ya transaksi 16.30.04. Ini ya ada transaksi ketiga, ini ya transaksi keempat dan selanjutnya."
Nah, kita buka rekening korannya nih di Binance atau di toko kripto kita, di rekening kita. Bener nggak ya? Oh, ternyata tanggal, hari, menit, detik, millisecond semua sama Bapak Ibu. Artinya apa? Ini nggak mungkin bohong punya. Ini mau didebat gimana pun caranya, orang yang debat itu konyol justru malah Bapak Ibu gitu loh contohnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah perusahaan kita Bapak Ibu ya. Jadi Moonbot ini PT Maju Untuk Negeri, PT MUN. Oke Bapak Ibu, Moonbot ya Bapak Ibu ya. Sedangkan di sini kita juga ada official partner dengan PT Sukses Integritas Perkasa atau singkatannya SIP Bapak Ibu. By the way, untuk perusahaan ini sendiri udah usianya 6 tahun lebih ya Bapak Ibu ya. Singkat cerita, Moonbot ini adalah proyek ketiga kita Bapak Ibu. Oke. Nah, kenapa ada official partner begini? Iya, karena Moonbot ini adalah perusahaan yang berbentuk bersistem jaringan Bapak Ibu. Artinya apa? Memang harus ada produk fisiknya, sedangkan kalau Moonbot ini kan produk software, nggak ada produk fisik. Artinya apa? Harus ada combine produk, Bapak Ibu. Oke, SIP ini Anda akan dapetin produk kecantikan juga, ya, serum wajah, Bapak Ibu. Oke, Moonbot ini adalah produk keuangan, Bapak Ibu. Jadi istilahnya kalau saya suka bercanda sama orang, ya, Anda pakai Moonbot nih ya, dompet Anda tebel gitu ya, kan menghasilkan uang ya, dompet Anda tebel, tapi muka Anda ganteng sama cantik, gitu loh. Jadi dapat sekaligus. Nah, ownernya ini sama, Bapak Ibu, namanya Pak Michael Tanudireja, nih orangnya. Oke, beliau ini adalah CEO Moonbot ya, anggota APLI di bidang mitra Bapepti sama OJK. Jadi untuk urusan Bapepti sama OJK urusannya sama beliau Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk izin kita saat ini sudah paling lengkap Bapak Ibu. Nanti ke depannya kalaupun nanti ada izin-izin lain yang harus dilengkapi, kita akan lengkapin Bapak Ibu. Itu cuma urusan administrasi aja. SUPL ada, APLI sudah ada, PSC sudah ada dari Kominfo Bapak Ibu ya. Nanti ke depannya kalau misalnya Bapepti sudah bisa mengeluarkan certification apa kek istilahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan tambah lagi Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, seenggaknya kita udah tahu ya Bapak Ibu ya. Dari izin usaha semuanya kita lengkap dan kita tidak ada mekanisme penggalangan dana. Dana dipegang masing-masing. Itu aja yang paling penting Bapak Ibu. Oke? Nah, ini adalah bagaimana cara memulai. Nah, halo guys, jumpa lagi dengan saya Ken. Happy Sunday ya hari ini. Nah, aku mau ngecek dulu teman-teman. Aku menggunakan Moonbot sebagai asisten pribadi dalam mengelola aset kripto aku teman-teman. Nih kalau aku klik profit ya. Nih kita scroll ke bawah, profit setiap harinya. Wah, seru banget ya teman-teman ya. Enak banget nih. Autopilot loh semuanya teman-teman nih. Aku kasih lihat Binance aku ya teman-teman ya. Kalau misalkan cobalah kita cari ya teman-teman. Koin sebutlah koin Atom ya. Kita buka Atom nih ya. Nah, kita lihat. Wah, semuanya buy sell semua berjalan otomatis loh teman-teman, buy di bawah sell di atas. Ini seru banget loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum join, segera kontak pengundangnya ya. Thank you teman-teman, enjoy. Nah, mantap ya Bapak Ibu ya. Ini rekaman udah agak lama sih, udah sekitar sebulan 2 bulan yang lalu Bapak Ibu. Tapi pas lah hari Minggu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana cara memulai? Udahlah langsung aja kita to the point aja Bapak Ibu ya. Di sini kita ada 3 paket Bapak Ibu. Rame ya hari ini ya. Mantap Bapak Ibu ya, minggu produktif nih kira-kira ya. Oke, bagaimana cara memulai? Nah, di sini kita ada 3 paket. Ada paket basic, ada paket advance, ada paket pro. Bedanya di mana, Pak? Oke, sama seperti saya tadi ngomongin Indomaret ya Bapak Ibu ya. Indomaret itu asal Bapak Ibu tahu ya, itu biasa franchise-nya per 5 tahun Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini sama Bapak Ibu. Basic ini seperti Anda itu franchise 1 tahun lah gampangnya ya. Jadi basic ini masa pakainya adalah 1 tahun, advance ini harga 5 kali lipat kan. Nah, tapi Anda dapat ekstra 2 tahun, jadi 5 plus 2, jadi 7 tahun. Oke, sedangkan kalau paket Pro, nah ini yang eksklusif Bapak Ibu, ya, ini terbaiknya. Makanya kebanyakan dari kita ambilnya paket Pro. Kenapa? Karena ini seumur hidup. Jadi ibarat Anda ini beli tapi untuk seumur hidup, ya. Keluarin 2 juta sebulan ya, selama 1 tahun kan 24, 23 juta ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi dia melayani Bapak Ibu itu seumur hidup, bisa diwarisin dan lain-lain. Nah, udah enak banget. Nah, untuk 3 paket ini Anda mau deposit dana berapapun di Binance, di toko kripto teman-teman, silakan, nggak ada masalah. Anda punya duit 10 juta, 100 juta, 1M, 10M, 100M gitu ya, bebas, mau paketnya manapun bisa. Oke Bapak Ibu ya. Tetapi perbedaannya adalah dari segi masa pakai, ini 1 tahun, 7 tahun, ini seumur hidup. Nah, bedanya di mana lagi Pak? Cuma dari masa pakai aja kah? Jawabannya enggak, ya. Dari segi fiturnya Bapak Ibu, dari fitur-fitur pun beda, ya. Contoh nih, di basic ini standard mode, sedangkan mulai dari paket advance ini udah namanya ultimate mode. Nah, bedanya apa Pak? Ini kok ada tulisan 35 step, ini ada 100 step. Jadi gini, konsep kita trading itu adalah averaging. Buat Bapak Ibu yang ngerti, ya nggak apa-apa, bisa dipahami mudah-mudahan ya. Tapi buat Bapak Ibu yang tidak paham, it's okay, nggak ada masalah juga ya. Saya cuma mau cerita dikit aja bahwa paket basic, advance sama pro ya, ketika Anda ngambil paket-paket yang lebih tinggi ya, fitur-fiturnya itu semakin banyak sehingga profitnya juga seharusnya lebih tinggi gitu Bapak Ibu. Oke? Nah, di sini buat Anda yang ngerti, saya cerita dikit ya. Jarak antar step ya, anggaplah Anda ini main di step 0, beli ya, beli. Terus turun 1%, masuk ke step 1. Beli lagi.
turun 1%, beli lagi step 2. Oke, turun lagi 1%, masuk lagi step 3. Terus, oke. Nah, kalau 35 step artinya kalau jarak antar stepnya 1% berarti Anda mengantisipasi penurunan kripto sebesar 35%. Tapi kalau Anda advance atau pro, Anda ultimate mode nih 100 step. Kalau jarak satu stepnya 1%, berarti 100 step berapa? 100%, benar nggak? Artinya apa? Ya kalau Anda turun 35% ya, di sini istilahnya ya basic misalkan ya, Anda kena floating, masa tunggu yang tadi. Tapi kalau Anda advance sama pro, harga mau turun kayak gimana pun caranya, bodo amat lah. Bodo amat. Saya tiap hari masih bisa dapat cuan kok, bisa gitu loh. Jadi advance sama pro ini di berbagai market condition, kondisi mau turun, mau naik, bodo amat. Saya tetap bisa cuan kok, bisa gitu loh. Oke, dan ada fitur-fitur lain nih, auto saving atau auto staking deposito tadi cuma ada di paket pro aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jujur saya ini di paket pro ini saya ada bikin beberapa titik Bapak Ibu. Saya ada 3 titik pro sama 4 basic, tapi saya lagi bulan ini saya mau nambahin jadi 7 pro total. Oke, nanti ada hubungannya sama di affiliate marketingnya. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sharekan terkait projectnya. Nanti buat Bapak Ibu semua yang mungkin tertarik untuk dari segi affiliate-nya, jujur ya Bapak Ibu ya, saya cerita dikit nih. Untuk dari segi ini nih, sekali aja sekali. Oke. Ini Bapak Ibu, kita sama-sama bisa ngelihat ya Bapak Ibu ya, bahwa potensi harga misalkan 30.000 di sini, oke? Nah, 30.000. Harga bisa naik nih sampai anggaplah 10 kali lipat, anggap aja nggak usah muluk-muluk lah 300.000 ya. Nggak usah 1 juta deh, 300.000, ya kan? Ini ada kenaikan berapa besar? 10 kali lipat, bener nggak? Nah, pertanyaan saya, bener kalau di sini naik 10 kali lipat, Anda dapat 300.000 dolar. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, ya, Anda punya berapa duit sekarang? Anda punya 10 juta, naik 10 kali lipat aja, duit Anda jadi 100 juta, bener nggak? Anda kaya atau enggak? Anda tidak kaya. Anda cuan sih, ya kan? Tetapi Anda tidak kaya. 100 juta zaman sekarang mah banyak yang punya, bener nggak? Anda punya duit 100 juta, naik 10 kali lipat, jadi berapa? Jadi 1 M. Anda cuan nggak? Cuan. Tapi Anda kaya nggak? 1 M di Jakarta nggak bisa beli rumah, Bapak Ibu. Nggak cukup. Nggak kaya, Bapak Ibu. 1 M juga banyak kok di Jakarta yang punya. Oke? Tapi pertanyaan saya, kalau Anda di sini punya duit 10 miliar, naik 10 kali lipat jadi 100 miliar, Anda kaya atau enggak? Anda kaya, Bapak Ibu. Oke? Saya itu udah pasti saya acungi jempol lah. Wah, itu udah pasti kaya udah, ya. Tapi pertanyaan saya, siapa di sini yang punya duit 10 miliar, Bapak Ibu? Tidak ada kan? Nah, makanya di sini Bapak Ibu, ya, selain dari potensi dari Anda menggunakan produk ini, kalau misalnya Anda sudah kaya, oke, Anda bisa berharap Anda jadi miliarder di sini. Oke? Tetapi kalau Anda tidak punya istilahnya modal yang besar gitu Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu di sini, ya. Anda itu bisa sukses di bisnis apapun ya Bapak Ibu ya. Dari 2 hal. Yang pertama modal Anda harus besar, yang kedua usaha Anda harus besar. Kalau modal Anda tidak besar, ya, usaha Anda harus diperbesar. Kalau kalau dua-duanya modal sama usaha itu tidak besar, udahlah, lupakan mimpi. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih begitu ya, Bapak Ibu ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum saya lanjutkan ke apa namanya? Tahap 2 nih. Banyak. Tahap 2 apa sebutannya? Sesi kedua, sesi kedua. Oke, ada yang mau nanya dulu? Nggak apa-apa, saya kasih waktu mungkin kurang lebih 5 menit, nanti kita langsung lanjut. Ada yang mau nanya Bapak Ibu? Sebentar ya. Nih, wah ini sih asik banget ya. Tumben loh. Ini menjelang mau lebaran kok rame ya. Pas muka saya lagi merah lagi. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya boleh saya nanti open mic ya, ada atau juga mungkin Bapak Ibu ada yang mau ngechat nih istilahnya. Boleh juga Bapak Ibu. Oke, belum ada? 1 menit saya tunggu. Kalau belum ada saya lanjut. Mungkin hari ini orang-orangnya lebih pada fokus mau ke arah bisnis ya, pengen tahu ya. Tapi jujur aja Bapak Ibu ya. Oh, boleh Pak Feru, silakan Pak Feru. Mau open mic atau gimana nih Pak Feru nih? Sebentar. Pak Feru menanya, saya unmute. Silakan Pak Feru kalau mau. Oh, chat aja boleh. Silakan Pak. Ya, teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang mau nanya, tanya dulu aja ya nggak apa-apa ya. Saya bantu jawab. Silakan. Ada yang mau bertanya? Jangan nanya ya kenapa muka saya merah ya. Saya habis treatment Bapak Ibu. Ini kalau saya buka dikirain habis keroyokan. Nah, cuma intinya begini Bapak Ibu. Oh, saya mulai dari bulan September. Saya dari mulai bulan September. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu, kabar baiknya di sini nih. Jadi, perusahaan kami ini sebenarnya SIP ini udah dari 6 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Baru Februari kemarin ulang tahun yang ke-6 dan kita rayain sama-sama. Jadi buat member yang udah join dari beberapa bulan yang lalu ya istilahnya ya. Nah, Bapak Ibu ini istilahnya kemarin ikut merayakan ya Februari kemarin mungkin ada Bu Maya, ada Pak Rian ya istilahnya, ada Pak Akyu. Kita istilahnya merayakan sama-sama tuh, ya kan?
Nah, terus apa ya? Nah, tetapi project pertama, project kedua kami sampai sekarang masih jalan sih, ya. Nah, singkat cerita, mereka melihat ada peluang bagus di project ketiga kami itu, yaitu bergerak di bidang cryptocurrency. Makanya diciptakanlah Moonbot. Nah, untuk Moonbot sendiri itu sebenarnya sudah launching dari bulan April atau Mei kemarin. April atau Mei 2022 kemarin. Nah, tapi untuk sistem jaringannya itu baru start di bulan 1 Agustus, Bapak Ibu. Jadi saya joinnya 1 bulan setelah mereka itu secara bisnis jaringan itu open gitu loh. Oke, ada lagi mau nanya? Rata-rata per bulan berapa persen profitnya? Nah, ini tadi saya udah gambar. Ya, udah hilang. Ya udah cerita dikit ya Bapak, Pak Ibu ya tadi ya. Saya meskipun tidak bisa ngasih kepastian income ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu bisa buka di sini nih. Saya udah bikinin sebenarnya everwealth.id profit Moonbot. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya udah siapin ini sih, buat Bapak Ibu yang pengen tahu informasi-informasi, saya udah siapin gitu loh. Jadi supaya saya nggak ngulang berkali-kali nih, ya. Sorry ini agak gede karena tampilan di komputer beda ya Bapak Ibu ya. Cuman ini saya rekapan Bapak Ibu. Saya udah rekap. Setelah saya bergabung ya, meskipun dari September sih, tapi September Oktober sorry banget, saya nambah dana berapa kali, jadi saya bingung ngerekapnya Bapak Ibu ya. Ya yang saya mulai rekap itu November tuh. 17%, Desember saya 4%, Januari saya 12%, Februari saya 9% lah. Maret kurang lebih 10%. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, April ini saya baru dapat kurang lebih hampir 3%, Bapak Ibu. Oke, tapi ya balik lagi ya. Marketnya itu suka-suka dia. Semakin ngocok atas bawah marketnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat nih market kayak gini ya. Ya, semakin marketnya wah kayak gini kan. Volatile banget kan naik turun seperti ini. Wah, ini cuannya gede-gede Bapak Ibu. Dibandingkan sama Anda itu melihat market yang kayak Desember kemarin tuh. Marketnya gini Bapak Ibu. Kayak nggak ada kehidupan, lesu banget. Kayak gitu Bapak Ibu. Oh iya, by the way saya share dulu ya. Share dari akun saya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu itu bisa lihat. Oke, saya langsung kasih lihat langsung study case di real situation dari akun saya aja ya Bapak Ibu ya. Oh ya, by the way 1-2 pertanyaan lagi habis itu saya next ya, supaya nggak terlalu malam. Oke, nah ini adalah contoh dari akun saya, hari ini saya profit $13 ya. Ini teman-teman bisa lihat semua ya, transaksinya itu main di koin apa aja ya. Jamnya juga ada, Bapak Ibu bisa bandingkan ke Binance sama toko kripto, ini udah pasti 1000% real ya. Kalau ada yang debat merasa konyol malah. Oke Bapak Ibu ya. Nah kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat nih ya, di sini kalau dibilang ada floating nggak? Ada floating Bapak Ibu ya. Jadi floating ini sebenarnya untuk kita pengguna Moonbot itu istilahnya kita santai aja. Floating itu adalah kondisi di mana kita itu istilahnya kayak menabur benih Bapak Ibu. Ketika marketnya sudah terbang gitu ya, sudah take profit semua, nah itu kita saatnya menuai Bapak Ibu. Nah meskipun sekarang lagi floating ya Bapak Ibu ya, sedang floating nih, lagi ada minus $147 ya Bapak Ibu ya. Tapi coba Bapak Ibu lihat, modal 10.000 ya. Ini kok 1.200 tambah 4.700 itu kan kurang lebih baru 5.900 Pak. Kok malah turun Pak? Bapak Ibu, saya paket Pro, saya ada fitur depositonya. Nih ada 7.200 di dalam deposito saya nih. Ya, jadi saya ini 13.100 sebenarnya kalau saya jual rugi nih sekarang nih. Ya dari 10.000 jadi 13.100 berarti dana saya udah nambah berapa tuh? Ya lumayan dong istilahnya, ya kan? Nah, seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, di sini juga kita ada notifikasi Telegram nih. Jadi kalau saya kasih lihat nih ya, Telegram mana nih? Spotlution Bot mana Spotlution Bot? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita itu ada laporan-laporannya buy sell semua berjalan otomatis dan semua laporannya itu per transaksi gitu loh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan, jika crash Luna terjadi kembali. Nah, itu ketakutan terhadap crash Luna ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu, ya. Anda mau investasi di bidang apapun tetap ada resiko dong, ya kan? Bener ya? Setuju lah ya. Apalagi orang-orang investor ya istilahnya gitu ya. Nah, makanya di sini kita ini apa ya istilahnya ya? Kita nggak mau main koin aneh-aneh, kita mau mainnya koin-koin terbesar nih. Ngelihatnya di mana? Sorry ya buat teman-teman yang mungkin agak bingung. Intinya adalah ibarat ini ya Bapak Ibu ya, ibarat ya. Ibarat itu, Anda ini mau masuk ke dalam, dunia perbatuan istilah gitu ya. Ada batu, apa ya, batu-batu macam-macam ya, ada batu berlian, ada permata gitu ya Bapak Ibu ya, ada ruby, ada apa ya, pokoknya macam-macam batu-batuan istilahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba ada satu batu, batu akik gitu ya, atau batu kali gitu ya, tiba-tiba tenar gitu ya, trending misalnya gitu ya. Ya kita nggak mau ikutan ke sana, karena apa? Kita mau mainnya yang sudah terbukti aja, sama kita mau mainnya itu koin-koin yang, batu-batu istilahnya yang top 5, top 3. Nah, ini kan yang, ranking-nya ini ranking 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah kita main-main yang, terbesar-terbesar aja gitu, Bapak Ibu. Kalau misalkan kejadian kayak Luna kemarin sih, ya itu udah benar-benar kita kayak nggak bisa ngomong sih. Itu benar-benar, lagi sial lah istilahnya gitu ya. Pakaian ini sistemnya dollar cost averaging bukan? Bukan. Dollar cost averaging ya,
Mungkin ada ya orang yang menganggap ini DCA ya Bapak Ibu ya, tapi DCA itu sistemnya bukan kayak gitu. DCA itu sistemnya adalah seperti Anda itu menabung rutin. Sebulan sekali Anda keluarkan 10 juta buat beli. Bulan depan di tanggal yang sama Anda beli 10 juta lagi. Bulan depan di bulan yang sama 10 juta lagi. No, ini bukan DCA. Ada juga namanya VCA, itu bukan juga. Kita itu grid trading namanya. Oke? Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau nanya sebelum saya lanjut? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Saya hitung sampai 3, kalau ada yang mau nanya lagi boleh. 1, 2, 3. Oke, saya lanjut. Oh ya, yang turun 1% dia beli lagi ya? Yes, betul, betul Pak E. Betul, betul. Jadi, grid trading ini, sorry ya, nanti Bapak Ibu bisa buka di sini nih. Saya udah bikinin artikelnya, everwealth.id/katalog Moonbot. Nah, ini saya udah data semua buat Bapak Ibu yang mungkin pingin tahu cara kerja Moonbot gimana, tinggal klik aja. Nih, saya udah bikinin artikel nih, cara kerjanya gini nih. Ketika turun dia buy, ketika naik dia sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Nah, kurang lebih nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri lah, kurang lebihnya seperti apa. Oke. Kok tapi ada yang minus 15% Pak tadi? Minus itu bukan minus ya, floating. Karena kondisi kayak gini loh. Karena kondisi harga lagi turun kan, istilahnya gini. Harga lagi turun kan, istilahnya kita nggak cut loss kan, kita nggak jual rugi loh. Kita baru akan jual ketika harganya untung. Jadi ketika harga kita beli terus harganya turun, kita akan simpen barang gitu loh. Jadi mindset di sini adalah nih, bentar ya, saya ada tulis kayak di sini ya. Mindset yang perlu ditanam di otak kita adalah investor itu selalu berpikir jangka panjang. Tidak ada yang skala 1-2 bulan untung gitu loh. Mindsetnya itu biasa tahunan gitu Bapak Ibu. Ketika harga turun, investor tidak panik karena meyakini bahwa harga aset yang mereka miliki trennya akan naik juga secara jangka panjang. Misalkan saya ngomong gini, Anda beli emas nih harganya 1 juta, turun ke 800.000, Anda panik nggak? Enggak, ngapain panik? Tunggu aja sampai harga emas naik lagi. Atau kalau boleh, harga turun lagi. Ya udah borong aja harga di bawah, tunggu sampai harga naik, ya kan? Harga tanah, harga indeks harga saham gabungan, ya, saham-saham gitu ya. Nah, ketika harga turun itu kesempatan kita untuk menabur lebih banyak, untuk lagi nyerok lagi gitu loh. Ketika harganya naik, itu kesempatan kita untuk panen besar. Nah, mindset yang harus ditanam seperti itu. Ya, itu kurang lebih mindset kita para Moonbot user sih, istilahnya kayak gitu. Oke. Kenapa nggak pakai feature aja Pak Beato? Nah, gini, konsep gini. Ini sebenarnya artikel yang saya lagi ingin bikin sih. Ini terakhir ya, sorry ya. Kalau enggak kita sampai jam 12 malam nih. Nanti kalau mau nanya kita diskusi by chat aja nggak apa-apa. Gangguin saya malam-malam nggak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak ngerti nggak apa-apa ya. Intinya market itu sebenarnya ada spot, ada future. Oke, betul ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bedanya spot sama futures apa? Spot ini harganya real market. Yang artinya apa? Ketika Anda membeli, ketika Anda menjual harus ada lawan. Lawannya siapa? Pembeli lain atau penjual lain. Oke? Oke. Sedangkan kalau futures ini non real market. Sorry ya tulisannya jelek. Non real market. Maksudnya apa? Anda ini bertarung lawan bandar. Which is siapa? Kalau Anda main di Binance, lawan Anda Binance. Kalau Anda main di toko kripto, lawan Anda toko kripto. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Anda main dengan apa yang namanya? Dana Anda, benar-benar dana Anda. Sedangkan kalau di sini itu Anda pakai yang namanya leverage. Ada istilah margin call. Dana Anda bisa habis di sini. Tapi kalau main di spot, dana Anda tidak bisa MC. Tidak bisa margin call. Kenapa? Ya ibarat Anda beli emas ya, harga emasnya jatuh, yang saya bilang tadi. Apakah 1 kilogram emas itu berubah jadi 500 gram? Kan enggak. Gitu kan? Selama ada pegang emasnya ya, tungguin aja sampai harganya naik lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, meskipun seperti itu, futures itu punya kelebihan juga. Kelebihannya apa? Dia bisa 2 arah. Kalau spot itu 1 arah. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, kita mainnya robot ya Bapak Ibu ya. Namanya robot ya, kita akan membangun masa yang besar gitu Bapak Ibu, ya kan? Nah, kalau misalkan masanya besar, semua orang profit Bapak Ibu. Yang ngebayar siapa kalau futures? Yang ngebayar Binance kalau nggak toko kripto. Mau nggak mereka dirugikan? Ya belum tentu mau dong istilahnya. Ngapain mereka ladenin kita? Ya kan? Sedangkan kalau spot ya, kita mau cairkan gimana pun caranya, yang bayar itu bukan Binance, bukan toko kripto. Yang bayar itu adalah market Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ya. TP-nya 1,5 Pak, 1,5%. 1,3 sampai 1,5. Mau tanya ini Moonbot apakah ada fitur stop loss untuk menjaga liquid? Kita nggak ada liquid Pak, karena kita spot market Pak. Kalau futures iya. Oke, saya lanjut ya, sorry ya. Lanjut dulu. Biar tidak terlalu malam. Thank you juga Pak. Sip. Nah, Bapak Ibu, slide saya mana ya yang satu lagi ya? Oke, Bapak Ibu. Tadi saya sudah ucapkan ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau misalkan Anda ini punya duit 10 juta, harga naik 10 kali lipat, duit Anda jadi 100 juta. Anda cuan ya, tapi Anda tidak kaya.
Duit Anda dari 100 juta jadi 1 M. Anda tidak kaya, tetapi Anda cuan, oke? Nah, kalau Anda punya duit 10 miliar gitu ya, harga naik 10 kali lipat jadi 100 miliar, oke, itu saya setuju, Anda jadi kaya, oke? Nah, tapi pertanyaan saya di sini, siapa di sini yang punya duit? Wah, ini ada yang namanya 1 million nih. Kalau 10 kali lipat jadi 10 M, Mbak. Oh, enggak ya, million ya, juta ya. Oke, lanjut ya. Nah, gini ya, saya mungkin akan menyamaratakan semuanya dulu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu di sini ada siapapun gitu istilahnya ya. Nah, saya mau menyamaratakan mindset kita dulu ya Bapak Ibu ya. Di mana dunia ini sebenarnya ada 2 tipe pekerjaan, linear income atau exponential income. Linear income itu contohnya seperti apa? Seperti saya. Saya ini pegawai sebenarnya. Pegawai di apa? Saya kebetulan di orang kesehatan lah istilahnya gitu, tapi saya masih pegawai. Oke? Nah, di mana setiap tahun gaji saya kenaikan, mengalami kenaikan. Saya dibayar per bulan. Oke? Nah, saya punya linear income sampai di satu titik, istilahnya gitu ya. Mungkin Anda adalah seorang pilot, Anda adalah seorang pengacara, Anda adalah seorang karyawan. Tiap tahun gaji Anda nambah, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi akan ada saat di mana istilahnya Anda ini sakit atau istilahnya Anda udah waktunya pensiun gitu ya. Buat kantor atau perusahaan Anda sih enak aja. Anda tinggal diganti sama orang muda yang lebih kreatif, lebih baru, istilahnya gitu ya. Sedangkan Anda, pengeluaran Anda jalan terus, tapi pemasukan Anda stop. Ya, namanya pasien nggak bisa diturunin, namanya klien Anda seorang lawyer atau istilahnya Anda adalah seorang pilot kan penumpang nggak bisa diwarisin dong istilahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Namanya pendidikan kan tidak bisa diwariskan, benar ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin coba yuk, kita sama-sama ya, saat Anda menjalankan linear income ini, Anda juga sambil bangun exponential income Anda. Caranya gimana? Berbisnis Bapak Ibu. Oke, berbisnis. Awal mungkin ketika merintis itu Anda istilahnya kayak, wah susah ya, pelan-pelan ya. Istilahnya Anda lagi ngumpulin bola salju lah, bola saljunya masih kecil. Makin gede, sampai di satu titik income Anda itu eksponensial, naiknya drastis. Wah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ketika di sini enaknya apa? Anda mau pensiun sekalipun ya, ini bisa diwariskan kepada anak cucu Anda, bisa gitu. Anda mau berhenti kerja, Anda mau istilahnya jalan-jalan dan sebagainya, income Anda jalan terus-menerus. Nah, ini yang saya mau, sebenarnya saya dan teman-teman yang lain kita lagi mau bangun exponential income ini. Oke, lanjut ya. Nah, saya perlu kasih tahu kepada Bapak Ibu semua bahwa sistem dari bisnis kita ini sama seperti bisnis afiliasi. Yang artinya apa? Ya, dulu sistem perdagangan itu adalah dari pabrik ke distributor, ke grosir, ke toko, ke konsumen. Ya Bapak Ibu ya. Yang di mana biaya-biaya untuk ke sini itu makin lama makin tinggi. Akhirnya konsumen dapat harga paling mahal. Betul ya Bapak Ibu ya. 60% biaya itu jadi kebuang di proses perjalanan ini Bapak Ibu. Nah, dengan adanya sistem bisnis jaringan atau afiliasi tadi Bapak Ibu ya, atau kita bilang network marketing ya, sebenarnya kita itu nge-cut proses perjalanan dari distributor pedagang besar ke pedagang kecil, langsung dari supplier langsung ke konsumen aja. Nanti misalkan ya di sini ada Pak Kevin nih ceritanya ya, wah ternyata Pak Kevin pakai Moonbot, enak ya, ternyata aku dapet cuan ya istilahnya ya. Terus ya udah, tiba-tiba saudaranya juga mau join Moonbot gitu ya istilahnya, udah bro join sama aku aja si Kevin istilahnya gitu ya, join sama saya aja istilahnya gitu ya. Ya udah, nanti jadi istilahnya customer get customer istilah gitu, member get member, gampangnya gitu. Nah, singkat cerita sebenarnya ya, bisnis network marketing ini cuma mengefisiensikan jalur pendistribusian produk aja kok. Seperti itu. Sama seperti kalau zaman sekarang itu kan affiliate TikTok ya. Affiliate Shopee ya, semuanya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya nggak apa-apa, Mas Edi, silakan dilanjut Mas Edi. Thank you. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ya, jangan anggap remeh kekuatan dari sebuah jaringan Bapak Ibu. Facebook itu pinter. Makanya saya cantumin Facebook ya. Karena dari awal itu mereka tahu Facebook helps you connect and share with the people in your life. Mereka tahu bahwa namanya circle, namanya jaringan itu adalah aset mereka, Bapak Ibu. Makanya Facebook bisa sebesar sekarang karena mereka menghargai ya namanya jaringan atau koneksi, Bapak Ibu. Yang percaya nggak percaya ya, dalam hidup kita meskipun tidak enak ya, orang yang punya power itu biasanya orang yang punya koneksi, Bapak Ibu, punya relasi, Bapak Ibu. Makanya your network is your network. Maksudnya apa? Relasi kamu, ya jaringan pertemanan kamu, jaringan perkenalan, pertemanan dan sebagainya Bapak Ibu ya. Itu akan menentukan dari keberhasilan atau income Anda sebenarnya, network gitu Bapak Ibu. Nah, ya seperti itu Bapak Ibu. Makanya ada yang bilang kalau Anda mau sukses ya Anda bergaul dengan 10 orang sukses lah. Jangan bergaul sama 10 orang gagal misalnya gitu. Anda akan ketarik jadi 11 orang ke-11 yang gagal gitu, ya. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang sukses, Anda jadi orang ke-11 gitu yang sukses juga. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, jadi percaya nggak percaya Bapak Ibu ya, zaman sekarang itu udah era yang berbeda Bapak Ibu. Zaman dulu Anda yang punya pendidikan tinggi, Anda jadi profesor dan sebagainya, oke, Anda kaya raya Bapak Ibu, betul ya? Karena Anda dulu itu adalah pendidikan tinggi itu Anda kaya gitu. Konteksnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang ya, zaman sekarang ya, banyak orang-orang yang istilahnya lulusan SMA, SMP ya, atau mungkin istilahnya mereka awalnya itu kuliah gitu ya, jurusan apa, tiba-tiba mereka malah kerjain yang lain, malah mereka itu berhasil di bisnis yang lain Bapak Ibu. Betul ya? Makanya sekarang itu ya Bapak Ibu ya,
network marketing itu bisnis yang gila Bapak Ibu, gila banget. Yang pertama kita tahu ya, dari yang namanya relasi, dari hubungan jaringan, itu tadi ada your network is your network ya. Kita lihat Bapak Ibu, di sini ada 5 orang yang menjalankan bisnis jaringan ya. Kita langsung lihat nomor 1 aja biar nggak terlalu lama. Mereka sebulan dapat 2,2 juta dolar, itu kurang lebih 33 miliar Bapak Ibu. Sebulan Bapak Ibu, sebulan. Padahal saya ngomong ya, produk mereka itu bukan produk yang produk keuangan Bapak Ibu, no. Produk mereka itu adalah produk fisik Bapak Ibu, ya. Jualan-jualan produk fisik Bapak Ibu. Oke. Nah, oke lanjut. Nah, di sini yang enak adalah Moonbot, Anda mau ngerjain bisnisnya ataupun tidak jalankan bisnisnya, Anda mendapatkan income. Ibarat ini, Anda itu menawarkan kepada teman-teman Anda atau kepada relasi Anda, contoh ya. Anda ini misalkan adalah jualan nasi goreng gitu ya, nasi goreng nih ya kan. Nah, terus Anda nawarin ke teman Anda dan sebagainya gitu ya. Nih nasi goreng enak, kamu harus coba, misalnya gitu ya. Nah, tapi masalahnya nasi goreng itu bukan menu buat semua orang, Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Tidak semua orang itu makan nasi goreng. Ada yang bilang, saya nggak suka nasi goreng. Misalkan kayak gitu kan. Artinya nasi goreng itu tidak general buat semua orang butuh gitu, Bapak Ibu, ya kan? Nah, atau misalkan Anda ngomongin Anda ini suka nonton satu film ya, film bioskop ini bagus ya, Marvel misalnya gitu ya. Terus Anda kasih tahu, kamu harus nonton Marvel loh, misalnya gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya nggak semua orang suka nonton Marvel, misalnya gitu, Bapak Ibu. Nah, Moonbot ini kan menghasilkan income, menghasilkan uang kan, istilahnya gitu ya. Nah, pertanyaan saya, seberapa banyak di sini yang tidak butuh uang, Bapak Ibu? Kenyataannya kan semua orang butuh uang, Bapak Ibu. Selama masih hidup di dunia ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak ngomongin materialistis atau tidak materialistis. Tapi kenyataannya selama kita di dunia, ini Bapak Ibu ya, kita mau berbuat baik, kita mau berbuat jahat, semuanya butuh uang gitu, Bapak Ibu. Ya, singkat cerita seperti itulah maksud saya. Oke, ya, lanjut. Bisnis network marketing adalah produk yang percepatan income ya Bapak Ibu ya. Makanya tadi ada yang penghasilannya 30-an miliar per bulan. Oke. Yang ketiga, kita banyak tahu bahwa kripto ini banyak orang kaya baru dari kripto Bapak Ibu. Oke. Nah, income plus income plus income. Apa nggak masif income-nya? Kan ngeri Bapak Ibu. Income, pertama ya income. Yang kedua income. Ketiga income. Triple income Bapak Ibu. Masif income. Oke, langsung kita lanjut. Nah, makanya di sini kita ada bisnis afiliasinya. Jujur kalau ini bukan produk profit atau produk yang istilahnya produk keuangan, saya nggak mau jalanin Bapak Ibu. Kenapa? Ya saya senangnya itu karena ini produk keuangan sih. Gitu. Oke. Nah, ada angka-angka yang Anda harus ketahui dulu. Oke. Ya. Di sini kita ada 3 paket. Ada paket basic, ada paket advance, ada paket pro ya tadi ya, ada 3 paket aja ya Bapak Ibu ya. Meskipun yang terbaik itu paket pro, tapi silakan Anda mau join di basic dulu, nanti advance dulu, nanti tinggal upgrade tambah selisih doang. Oke. Nah, di basic ini Bapak Ibu ya, Anda harus tahu ada angka yang Anda harus ingat ya. Di sini basic ini 1,5 juta. Advance ini 7,5 juta, pro ini 15 juta. Ini ingetin aja angkanya. Oke. Basic, advance, pro. 1,5 juta atau 1,5 BV, 7,5 BV atau 7,5 juta, pro itu 15 BV atau 15 juta. Ingat ya angkanya ya. Basic, advance, pro, 1,5, 7,5, 15. Ingat aja. Oke, lanjut. Nah, angka ini akan menjadi perhitungan buat Anda ketika Anda mengajak orang lain. Ya, lanjut seperti ini. Contoh ya, di sini ada siapa ya? Sorry. Di sini ada Pak Guntur ceritanya. Pak Guntur ngajak misalkan ada siapa ya? Aduh lupa, sorry. Ya udahlah, ceritanya gitu ya. Ceritanya saya aja, saya ngajak Pak Guntur nih ceritanya ya. Oke. Nah, Pak Guntur nih ceritanya, Pak Guntur. Nah, misalkan kayak gini. Pak Guntur, ternyata saya pakai Moonbot, saya profit, Pak. Saya seneng deh misalnya pakai Moonbot, Pak Guntur. Pak Guntur kayaknya cocok juga, Pak Guntur. Saya yakin deh Pak Guntur coba deh join, Pak. Pak Guntur akhirnya, ya udah deh saya coba ya, saya join paket pro juga, misalkan gitu ya. Nah, karena saya join paket pro, Pak Guntur join paket pro, ya Bapak Ibu ya. Ini angka-angka yang Anda harus tahu ya. Kalau misalkan si pengundang atau si pengajak itu joinnya paket pro, maka jatahnya 20%. Kalau saya ini joinnya paket basic, saya dapatnya 10%. Oke? Nah, skenario-nya gini. Saya paket pro. Saya ngajak Pak Guntur join paket pro. Maka karena pro ngajak pro, karena saya pro ya, saya dapat 20% nih. Karena orang yang saya ajak Pak Guntur ini join paket pro, maka tadi berapa? 1,5, 7,5, 15. Maka dikalikan dengan 15. Maka saya dapat 3 juta, Bapak Ibu. Oke? Ya, tetapi berbeda skenario. Kalau misalkan saya ini ternyata paket basic ya, Pak Guntur ternyata joinnya paket pro. Nah, karena saya basic, dapatnya berapa nih? 10% ya kan? 10% nih, ya kan? Nah, Pak Guntur joinnya apa? Oh, pro ya kan? 1,5, 7,5, berarti kalau pro 15 ya kan? 10% dari 15 juta. Maka saya dapat 1,5 juta, Pak. Kayak gitu konsepnya. Oke? Nah, tapi ini kan baru 10%, Pak. Berarti sisanya dimakan sama perusahaan ya? Jawabannya enggak. Tetap perusahaan akan keluarkan 20%, Bapak Ibu. Maka 2,5% ya akan masuk ke advance terdekat, 7,5% masuk ke pro terdekat. Maka ini namanya pass up bonus. Oke? Jadi total tetap perusahaan keluarkan 20%. Gini Bapak Ibu,
Saya tahu Bapak Ibu semua mungkin tidak akan langsung paham 100% tentang cara menghitungnya Bapak Ibu ya. Tetapi yang perlu saya katakan adalah, seenggaknya Anda tahu dulu. Karena saya akan kaget sekali kalau misalkan Anda langsung paham ini semua Bapak Ibu. Saya mempelajari ini 2, 3 hari Bapak Ibu, baru ngerti banget Bapak Ibu ya. Jadi seenggaknya Anda ketika bergabung Anda tahu, oh ternyata ada sistem bisnisnya begini ya. Oh cara hitungannya kurang lebih ada seperti ini ya. Oke seperti itu. Saya lihat dulu. Oh, brosur online ada, Pak. Nanti ada, Pak. Nanti Pak Feru saya kirimin ya, Pak Feru ya. Coba chat saya, takut saya lupa. Oh, ini Bro Fauzan. Bang, kalau kita beli yang basic itu ada limit transaksi kah, Bang? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada limit transaksi. Tapi by the way, ingat ya, basic, advance, sama pro, itu ada sharing bagi hasil 80-20. Nanti saya kasih tahu di belakang. Potongnya gimana caranya. Oke? Seperti ini konsepnya. Oke, kurang lebih ngerti ya. Ini adalah bonus atau income pertama. Lanjut. Yang kedua. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Sistem di sini kita itu adalah binari, bina kanan, bina kiri. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi contoh saya izin pakai nama Pak Guntur lagi ya, Pak Guntur ya. Ini Pak Guntur nih ya. Pak Guntur itu cuma punya 2 tim aja, tim kiri sama tim kanan, gitu ya. Nah, jadi kalau ini Pak Guntur ya, tiba-tiba di tim kiri sama tim kanan Pak Guntur ada omset masuk ya. Ada yang join basic, ada yang join basic di kiri sama di kanan. Nah, karena basic di kiri ini BV-nya berapa tadi? 1,5, 7,5, 15. Berarti kalau basic 1,5 ya kan? Nah, di kanan ada juga yang join basic 1,5 juga kan. Nah, maka Pak Guntur ya, ini Pak Guntur nih, Pak Guntur ya. Nah, Pak Guntur akan dapat 5% dari 1,5, Pak. Dapat 75.000. Gitu ya. Nah, tapi berbeda skenario. Ketika Pak Guntur di sini paket Pro, di tim kiri ada yang join Pro. Pro berapa? 15 BV. Di kanan juga ada yang join Pro, 15. Maka Pak Guntur dapat 5% dikalikan 15 juta. Dapat 750.000, Pak. Pak, udah ya dapatnya begitu doang. No, tidak Bapak Ibu. Ya, kita asumsikan ternyata orang yang si ini, anggap si A lah ya, si A nih. Ternyata si B, ini si B ya, A dan B ternyata jalankan bisnisnya. Dia kasih tahu temennya, dia kasih tahu saudaranya. Bro, ada yang bagus loh, kamu pakai Moonbot deh. Moonbot itu benar-benar menghasilkan enak banget. Saya udah pakai, saya udah cocok gitu ya. Kamu coba deh. Akhirnya si A sama si B jalanin bisnisnya, ya. Terus wah jaringan tumbuh ke bawah ya. Si B juga jaringan tumbuh ke bawah gitu Bapak Ibu. Nah, setiap kali ada yang join pro di kiri, ada yang join pro di kanan, Pak Guntur dapat 750.000, 750.000, 750.000. Padahal nggak tahu lagi jalan-jalan, lagi sama keluarga gitu ya. Yo kok dapat masuk ya 750.000 ya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini saya sering alami juga Bapak Ibu. Ya, coba Anda bayangkan. Ada 1.000 pairing, ada 1.000 pasang kayak gini. 750.000 kalikan dengan 1.000, 750 juta masuk kantong Pak Guntur. Gitu. Tapi ingat ya, ini berlaku kalau paket Pro. Kalau paket Basic, meskipun di kiri sama kanan joinnya paket Pro, akan terhitung Basic dan Basic. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Oh ya, sama satu lagi Bapak Ibu. Ini misalkan ini Pak Guntur ya. Kalau misalkan di atasnya ini ada saya, ya Bapak Ibu ya. Kaki saya kan cuma kiri dan kanan juga. Saya bisa loh naruh orang di bawah Pak Guntur. Saya bisa loh naruh lagi di bawah Pak Guntur lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini tuh kita sistemnya adalah kerjasama. Kita main keroyokan. Ayo Pak Guntur, kita fighting ya. Kita kejar ya. Kaki Pak Guntur harus gede ya. Kita kerja sama-sama Pak. Gitu. Ternyata di sini misalkan ada siapa nih? Ada Pak Sugianto, misalkan ada Pak Sugianto nih misalkan ya. Sorry, saya belum ingat-ingat nama ya. Pak Sugianto. Oke, Pak Guntur dapat orang taruh di bawah Pak Sugianto. Saya dapat orang saya taruh di bawah Pak Sugianto juga. Ya udah, ini kita keroyokan Pak. Orang yang di bawah Bapak omsetnya hitung buat Bapak juga gitu. Enak jadi kita kerjasama. Kalau timnya kenceng, udah enak banget lah satu kaki keisi lah. Gampangnya gitu. Lanjut ya. Nah, ini adalah peringkat Bapak Ibu. Ini peringkat. Jadi kalau misalkan peringkat kita itu dihitung dari omset kiri sama omset kanan. Oke. Nah, misalkan ini Pak Guntur lagi, sorry pakai nama Pak Guntur ya. Omset di kiri ditambah omset di kanan. Bukan ditambah. Omset di kiri berapa, omset di kanan berapa. Akan terhitung. Oke. Nah, BV ini juta ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda mau bronze, Anda itu butuh 10 BV kiri, 10 BV kanan. Ini bukan orang ya. Omset ya. Oke. Silver 50 BV kiri, 50 BV kanan. Gold 100 BV kiri, 100 BV kanan. Nah, Anda dapat hadiah tur ke Korea. Nah, Pak, ini cuma hadiah ke Korea doang apa enaknya, Pak? Nanti saya akan kasih tahu. Mulai Anda peringkat gold ini, benefit banyak banget, Bapak Ibu. Mulai dari gold. Ya, nanti saya akan kasih tahu. Ya, gold ini gampang kok sebenarnya. Anda bisa joinin satu paket pro, itu kan berapa BV? 15 BV dong, ya kan? Nah, artinya Anda cuma butuh 7 kiri, 7 kanan. Nggak usah kerja sendiri, teamwork, kerja sama timnya. Bapak Ibu, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda sudah 500 BV kiri, 500 BV kanan, Anda eksekutif naik tur ke Dubai. Nah, kita sama-sama nih. By the way, yang ke Korea tadi nanti rencana Agustus 1 September ini. Masih banyak waktu buat Bapak Ibu semua. Oke? Tur Eropa nih ya, 1000 BV kiri, 1000 BV kanan. Triple eksekutif, 5000 BV kiri, 5000 BV kanan, dapat 187,5 juta. Oke? Diamond dapat 375 juta, 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan. Oke? Lanjut ya. Nah, goalnya mungkin awalnya adalah ke Korea dulu yang gold ini. Tapi pada akhirnya Anda akan ngejar ke posisi diamond. Kenapa?
Ketika Anda sudah diamond, Anda akan dapetin worth pool bagi hasil. Jadi kalau ini perusahaan dapat 100 miliar di bulan ini, Anda sebagai diamond, Anda dapat 3,5 miliarnya atau 3,5%-nya. Kayak gitu, Bapak Ibu. Dibagikan ke seluruh diamond yang ada. Double diamond gimana dapat dua-duanya? Triple diamond gimana dapat tiga-tiganya? Crown dapat empat-empatnya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, buat Anda yang istilahnya biasa bisnis jaringan mungkin akan mengira selesai sampai di sini. Tapi ingat Bapak Ibu, produk kita itu bukan produk biasa. Produk kita itu bukan produk botol ya, produk fisik yang istilahnya skincare dan sebagainya. No, kita tidak terhenti sampai di sana ya. Saya senang menjalankan bisnis ini kenapa? Karena kita ada profitnya Bapak Ibu. Nah, dari profit ini itu mulai repeat order atau profit berulangnya, passive income-nya di sini. Itu yang kita kejar sebenarnya. Oke. Nah, ingat Bapak Ibu, tadi kita ada sistem bagi hasil. Berapa? 80 20. Oke. Setiap kali ada keuntungan yang masuk gitu ya, maka 80% itu bagian dari pengguna, 20% itu adalah Moonbot yang potong, Bapak Ibu. Nah, tapi pertanyaan orang-orang adalah, gimana caranya Pak si Moonbot potong dananya, Pak? Duitnya kan memang tidak di-store ke Moonbot, Pak. Gimana caranya, Pak? Kalau saya untung $100, Moonbot ngambil $20-nya, Pak. Gimana caranya, Pak? Nah, Moonbot tidak bisa motong dari rekening Anda. Itu kan rekening Anda, kalau Moonbot bisa motong bahaya dong, ya kan? Nah, makanya Moonbot tidak bisa potong. Nah, sistemnya supaya fair ya, Anda juga, kita sebagai pengguna itu kita juga pasti bayar ke dia gitu ya, dan dia itu nggak perlu kotak-katik rekening kita. Makanya ada sistem namanya kredit, atau namanya pulsa lah kalau saya bilangnya, ya. Jadi Anda isi pulsa dulu di awal ya, isi pulsa prabayar lah gampangnya, isi pulsa dikit aja nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nah, setiap kali kita ada keuntungan di rekening kita, Moonbot tidak potong dari rekening kita, Moonbot potong pulsa kita aja. Saya ada untung, dipotong pulsanya. Saya ada untung 20% dipotong pulsanya. Sampai pulsa saya habis, saya mestinya senang. Kenapa? Ketika pulsa saya semakin cepat habis, artinya keuntungan saya di rekening juga sudah semakin banyak. Gitu ya. Dan saya akan isi pulsa lagi. Nah, pulsa saya makin lama makin habis lagi. Wah, happy banget saya. Kenapa? Ya berarti kalau pulsa saya habis, berarti profit saya udah lebih banyak dong, Pak, di rekening. Ya udah saya isi lagi. Potong. Wah, profit saya udah makin banyak, isi lagi gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu adalah sistem dari pulsa atau kredit kita. Bagi hasilnya potongnya dari sana. Nah, setiap kali Anda isi pulsa akan ada biaya nggak seberapa. Sebesar berapa? 10% minimal $10. Jadi kalau Anda isi 100, kena potong 10, yaitu yang masuk 90. Kalau Anda isi 500, kena potongnya 50, yang masuk 450. Tapi kalau Anda isinya 10, harusnya kena potongnya 10% berapa? $1 dong, tapi minimal $10. Jadi Anda ini nyumbang $10. Jangan gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, seperti itu. Nah, $10 tadi larinya kemana gitu kan? Nah, $10 ini larinya ke mereka-mereka yang punya peringkat Bapak Ibu, ya. Oke, kalau misalkan $10 ini 20% ini untuk One Star. One Star ini apa? Ini yang ke Korea tadi Bapak Ibu. Yang ke Korea. Ini yang ke Dubai, ya. Ini yang ke Eropa Bapak Ibu. Ini ya intinya Gold, XC, Double XC, Triple XC, Diamond, Double Diamond, Triple Diamond sama Crown Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi intinya ya, anggap aja lah Anda ini udah Gold ya Bapak Ibu ya. Anda dapat $2 Bapak Ibu tiap kali ada yang isi pulsa. Anda dapat $2. Kalau tiap bulan dia isi pulsa, Anda dapat $2 Bapak Ibu. Isi pulsa dapat $2. 10% minimal $10. Jadi bisa aja lebih. Oke. Nah, Pak, kalau di bawah saya ini kan cuma $2, Pak. Benar, tapi kalau cuma satu, ya kan? Kalau Anda punya 100 orang, meskipun bukan Anda yang ajak, 2 kali 100, $200. Anda punya 1.000 orang di bawah Anda, 2 kali 1.000, $2.000 per bulan loh. 30 juta. Lumayan dong. Lumayan banget, itu kan repeat order. Bener kan? Recurrence income sebutannya. Belum kalau Anda sudah Dubai, udah Eropa, udah 4 star, 5 star, sampai X star. Wow, itu udah beda cerita Bapak Ibu. Oke, saya jujur saat ini baru 1 star Bapak Ibu. Tapi lumayan, lumayan banget. Serius, udah lumayan banget. Belum kalau udah Dubai emang Eropa. Wah, itu gila banget sih Bapak Ibu. Lanjut ya. Dikit lagi slide-nya ya. Kalau misalkan Anda nih contoh ya, di sini ada Bu Renti ceritanya. Bu Renti ngajak Bu Lesti ya kemarin ya. Nah, ceritanya ya. Nah, Bu Renti ngajak Bu Lesti ceritanya ya kan. Nah, ceritanya Bu Lesti sebulan ternyata dia untung $1.000 Bu Lestinya. Nah, karena Bu Renti yang ngajak, Bu Renti berhak untuk dapetin 1% keuntungannya Bu Lesti. Berapa? $10 dari 1.000. Nah, ternyata bulan depan Bu Lesti untung $5.000, maka Bu Renti dapat $50-nya 1%-nya. Gitu. Itu baru dari satu orang loh. Kalau orangnya ada 1.000, ada 100, nah itu udah beda cerita. Kalau misalkan joinnya paket Pro kan seumur hidup. Berarti Anda dapat bagi hasil seumur hidup dong. Ya kurang lebih begitu. Makanya ini kita lagi bangun passive income seumur hidup. Konsepnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita sudah ngomongin binari, bina kanan, bina kiri. Tapi itu baru dari produk. Gimana kalau misalkan di sini ada
pairing profit. Nah, ini yang jujur aja saya sama teman-teman saya sampai geleng-geleng. Gila ya, profit aja ada pairingnya loh. Nah, itu yang benar-benar sampai gila banget sih istilahnya gini ya. Ya, ini Bu Renti ya. Bu Renti punya 2 tim. Tim kiri sama tim kanan. Trading nggak? Trading. Ngapain join kalau nggak trading kan? Ada profit nggak? Ada profit. Ngapain trading? Ngapain join kalau nggak ada profit ya kan? Nah, ada profit kiri, ada profit kanan. Maka Bu Renti dapetin keuntungan sebesar 1%-nya. Jadi saya langsung sebut angka aja ya. Kalau di kiri itu $1 juta keuntungan, di kanan profitnya $1 juta, Anda dapat 1% dari 1 juta. Berapa? Nih $10.000. 150 juta passive income. Nah, ujung-ujungnya apa? Orang-orang kan timnya makin berkembang loh, makin berkembang. Orang kalau cuan pasti nambah dana gak? Kebanyakan pasti nambah dana. Ya, Anda untungnya makin gila, makin gulungan, makin gila, makin gila, makin gila. Mungkin ada orang yang merasa kayak, Pak, ini kan $1 juta kiri, $1 juta kanan kan gede banget. Betul. $1 juta itu kurang lebih 15 M kiri, 15 M kanan, rupiah. Itu kan gede, Pak. Benar, gede. Betul, Bapak Ibu. Tapi ingat, Anda tidak kerja sendiri loh. Anda kerjanya barengan sama saya. Saya di atas Anda. Saya bisa taruh orang di bawah Anda, ya kan? Nah, ceritanya Anda ada orang nih di sini ya. Misalkan ada siapa ya? Parian, misalkan Parian ya. Nah, Parian di sini. Parian ternyata punya 100 orang, punya 200 orang, punya 1000 orang. Ya, semua orang yang di bawah Parian juga timnya Bu Renti, istilahnya gitu. Oh, ceritanya di sini ada Pak Q, misalnya Pak Q di kanan ya. Timnya Pak Q punya 500 orang. Ya udah 500 orang ini jadi tim kanannya Bu Renti juga. Jadi kita bekerja sama, benar-benar main keroyokan ke bawah. Nah, itu pertama. Jadi kita kerjanya nggak sendiri, kita kerjanya sama-sama gitu loh. Ya kan? Sama upline sama downline. Tapi ingat juga Bapak Ibu, $1 juta kiri, $1 juta kanan, itu nggak gede loh. Nih, saya langsung kasih lihat, saya langsung share screen aja. Saya suka langsung ngasih lihat data Bapak Ibu, karena saya orangnya science banget sebenarnya. Jadi saya by data semua, ya Bapak Ibu ya. Nih, nggak tahu sih hari ini berapa. Market crypto volume ya, 24 jam. Tadi saya bilang berapa Bapak Ibu? $1 juta kan? Sebulan ya Bapak Ibu ya. Volume crypto 24 hour gitu ya. Coba. Muncul nggak? Nah, ini Bapak Ibu. 33,79 miliar. Bukan juta, miliar. Ini hari ini loh. Saya ngomong apa? Saya ngomong saya cuma butuh, ini kan per hari ini. Sorry, mana sih? Merah. Ini saya ngomongin, ini per 24 jam loh. Ini 1 hari loh. 1 hari. Saya cuma ngomongin $1 juta sebulan. Ini miliar loh. B ini billion. Bukan million, billion, miliar. Jadi ini gede atau kecil? Ya kecil Bapak Ibu, nggak nyampe 1%, 0, sekian persen doang. Jadi mungkin dong, mungkin banget gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kerjanya sama-sama. Jadi ya peluangnya ini gede banget. Nah lanjut terakhir ya Bapak Ibu ya. Bahwa kalau Anda sudah diamond atau 5 star ini, Anda akan mendapatkan sharing profit tidak hanya dari tim Anda saja. Anda akan mendapatkan sharing profit dari seluruh pengguna Moonbot di dunia. Jadi kalau misalkan tim Anda di Jakarta, ada yang mungkin dari Batu, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bangka gitu ya. Nah, tiba-tiba Anda jadi diamond. Oke? Anda diamond di kota Jakarta misalnya gitu ya. Nah, karena di Papua ada member Moonbot, di Malaysia di apa namanya di Aussie ada member Moonbot, kemudian di Filipina dan sebagainya di berbagai negara ternyata ada pengguna Moonbot gitu ya. Anda dapat 2,5% nggak cuma dari member Anda doang. 2,5% ini dari pengguna Moonbot di seluruh dunia, Bapak Ibu. Oke? Nah, saya anggap aja ya, pengguna Moonbot itu nggak usah banyak-banyak deh. Ya, 10.000 orang dong. Kalau Anda diamond itu kurang lebih Anda punya 10.000 orang di bawah Anda. Nggak usah kerja sendiri, 10.000. Oke, 5.000 kiri, 5.000 kanan. Oke? Nah, keuntungan masing-masing itu nggak usah gede-gede, $100 aja. Saya ngomong $100 nggak gede, kenapa? Karena saya profit di bulan lalu itu hampir $1.000. Ya, ada member saya $3.000 sebulan. Ada yang mungkin $100 sehari. Wah, itu kan gede banget. Oke? Nah, jadi $100 ini kecil, member ini 10.000 saya anggap dari tim saya doang gitu ya. Nah, berarti ini kan $1 juta, ya kan? Nah, ketika saya sudah diamond, saya dapat 2,5% ya. Berarti berapa? Saya sebulan dapat 25.000 passive income. Sekitar berapa sih ini? Kurang lebih 375 sampai 400 juta sebulan, Bapak Ibu. Ini passive income-nya dan ini bakal gila banget. Kenapa? Ini saya asumsikan 10.000 doang loh. Kalau member Moonbot udah 50.000 kalikan 5. Ada 100.000 kalikan 10. Wah, itu udah gila banget, Bapak Ibu. Kalau 6 star, 7 star, X star dapat dua-duanya, dapat tiga-tiganya, dapat empat-empatnya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan Bu Maya. Oke, kurang lebih seperti itu. Slide terakhir sebagai penutupan aja. Sebagai penutupan, saya ada bikin, ini buatan saya sendiri kalau yang ini. Saya mau ngasih satu kesimpulan aja buat Bapak Ibu semua. Oke. Apa yang Bapak Ibu sebenarnya kejar di sini. Jangan sampai ketika Anda sudah bekerja keras, misalnya 5 tahun, 10 tahun, Anda baru tahu ternyata plafonnya nggak tinggi ya. Jangan sampai kayak gitu Bapak Ibu.
Saya ngerjakan ini karena plafonnya tinggi, Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan Anda bekerja 5-10 tahun, Anda tidak bisa dapatkan 1 M 10 miliar, waduh itu sedih banget sih. Serius, sedih banget. Oke. Nah, di sini saya tadi udah sharing kepada Bapak Ibu semua, ya. Anda mau jalankan bisnis, tidak jalankan bisnis, Anda sebagai pengguna aja, Anda dapetin income kok. Karena kita ini mesin uang kan, Moonbot ini kan mesin uang, betul ya? Nah, tapi Anda tidak bisa kaya kalau modal Anda kecil. Oleh karena itu, kalau Anda tidak punya modal yang besar, usaha Anda harus besar. Jalankan network marketingnya. Oke. Nah, di sini tadi sudah saya share-kan ada 8 ya Bapak Ibu ya. Saya nggak mau hitung panjang-panjang. Saya cuma mau ngomong ini 1, 2, sama 3. Udah kita bahas 3 aja dari 8. Oke. Nah, ketika Anda bisa jalankan, Anda sudah posisi diamond nih. Diamond tadi saya bilang berapa? 10.000 orang, 5.000 orang kiri, 5.000 orang kanan. Betul ya? Nah, kalau Anda diamond, ini percaya nggak percaya, saya udah hitungin angkanya, karena saya nggak mungkin ngomong ngaco ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini akan jadi angka perhitungan buat saya juga menuju diamond Bapak Ibu. Oke. Nah, ketika Anda sudah diamond, Anda asumsinya itu nggak usah gede-gede. Anda dapat 10.000 orang dikalikan $1 aja. Which is sebenarnya kalau Anda benar-benar diamond, ya, mungkin pengalinya ini bukan $1, bisa jadi $6, $5, $4. $1 ini kecil banget. Oke. Jadi Anda per bulan dapat 150 juta. Oke. Nah, dari bonus pairing profit ya, asumsi setiap orang itu cuma profit $100. Kenyataannya nggak mungkin. Ya, kenyataannya nggak mungkin. Ada member saya itu profit $1.000 sebulan, ada yang profitnya $10.000 sebulan, ada yang $3.000 sebulan, ya. Saya ngomong $100 doang, oke? Anda dapat $5.000 per bulan, oke? Dari bonus worthful profit yang tadi saya bilang 2,5%, Anda dapat $25.000 per bulan, oke? Dengan Anda kejar 5-10 tahun di sini, saya nggak mau ngomong muluk ya. Mungkin Anda ada yang bisa kejar ini 1-2 tahun, itu bagus banget. Tetapi saya nggak mau ngomong muluk, saya anggap aja semua orang itu lambat, oke? Ya. Nah, di sini Anda bisa dapetin $30.000 sampai $40.000 per bulan atau setara dengan 450 juta sampai 600 juta sebulan passive income. Oke. Banyak orang yang bilang, "Pak, bisnis-bisnis di luar sana ya, mungkin saya bisnis produk bisnis jaringan produk, bisnis jaringan produk yang proteksi dan lain-lain ya Bapak Ibu ya." Mungkin mereka bilang, "Saya bisa dapetin miliaran Pak per bulan." Betul, betul. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, enggak, saya tidak mendiskriminasi atau gimana ya. Saya senang dengan berbagai produk bisnis jaringan Bapak Ibu ya. Tetapi saya ngelihat plus minus masing-masing. Oke Bapak Ibu ya. Nah di sini di produk jaringan yang istilahnya kayak produk fisik lah ya Bapak Ibu ya. Anda bisa dapetin miliaran-miliaran per bulan. Oke, good Bapak Ibu, itu good. Tetapi itu terjadi kalau tim Anda dapetin omset terus Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau tim Anda mau go kerja semua gimana? Semuanya jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Dubai, jalan-jalan ke Eropa. Apakah omset Anda tetap masuk? Enggak, Bapak Ibu, ya. Yang saya ngomong $30.000 sampai $40.000 per bulan ini adalah passive income. Terlepas dari tim Anda mogok kerja semua, member Anda sudah tidak ada yang deposit baru lagi, ya. Hanya ngandalin trading aja, Anda dapat $30.000 sampai $40.000 per bulan. Dan ini baru dari 3 income aja, yang dimana saya bilang saya pakai angka minimal saja, belum 5 bonus lainnya lagi saya belum hitungin. Jadi sebenarnya ketika Anda sudah diamond, Anda kejar, anggap aja 5 tahun ya. Saya sih kejarnya 1-2 tahun Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau 5 tahun silakan sih, ya. Itu kan goal-goal Anda ya Bapak Ibu ya. Ya udah silakan Bapak Ibu, ya. 5 tahun kira-kira worth it nggak? Dapetin $30.000 sampai $40.000 per bulan pasif. Oke. Nah, di sini sebagai penutupannya adalah kerjain bisnisnya ini bareng-bareng. Jadi tidak ada kata sulit. Oke. Mindset Anda harus dibuka dulu buat Anda yang istilahnya, "Saya nggak bisa, Pak. Saya mungkin usia, misalkan saya keterbatasan fisik dan lain-lain." Itu saya lagi baca buku ya, namanya itu dalil, alasan. Ya, selama Anda itu mindset-nya positif ya, segala keterbatasan itu bisa jadi kekuatan kok, istilah gitu ya. Yang kedua, sudah siap sistemnya. Anda mau pergunakan, Anda mau offline, mau online, silakan. Saya udah siapkan juga buat teman-teman yang memang mau jalankan bisnis secara online, kebetulan untuk tim saya sih ya. Oke. Nah, saya ada bikin seperti ini Bapak Ibu, landing page. Jadi teman-teman semua akan dapetin link. Jadi kalau misalkan kemarin saya ada bikinin si Bu Yulia ya, saya ada bikin juga. Jadi contoh ya, ini Monbot Bu Yulia gitu ya. Nah, ini khusus Bu Yulia nih. Jadi ketika teman-teman baca gitu ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja, nanti terhubungnya ke Bu Yulia gitu ya. Atau misalkan di sini ada Pak Rian nih ya, saya bikin. Nah, ini hubungannya sama Pak Rian gitu ya. Kalau saya nanti sama Ken Vilanka gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu nyambungnya ke saya dan ini bisa ditaruh di landing page atau istilahnya di sosial media teman-teman. Saya udah bikinin. Oke. Nah, kemudian juga buat teman-teman yang mungkin lagi deh sebentar. Saya ada bikinin Katolik lagi. katalog katalog Moonbot. Nah, Bapak Ibu pengen tahu cara kerja, paket, deposit, kredit, potensi, multiple account gitu ya. Panduan semua udah saya bikinin Bapak Ibu. Nanti kalau kedepannya ada request apa silakan, saya siap support gitu Bapak Ibu ya. Lanjut terakhir yang terakhir mana tadi? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini slide terakhir. Jadi Bapak Ibu, $30.000 sampai $40.000 per bulan pasif. Kalau misalnya Anda sudah diamond ya Bapak Ibu ya, kira-kira worth it nggak untuk dikerjakan?
Ya, ingat ya, ketika Anda sudah diamond sebenarnya ini bukan angka yang, fantastis sebenarnya Bapak Ibu, tapi ini pasif, oke? Kalau misalkan kita ngandelin aktif income mungkin ini udah sampai miliaran-miliaran kali per bulan Bapak Ibu. Diamond kalau kita hitung itu udah kurang lebih dapatnya ya, yang dapat ya bukan yang pasif ya. Kalau ini kan cash flow, tapi kalau kita ngomongin aktif mungkin 10M tembus Bapak Ibu, oke? Nah, gitu Bapak Ibu. Kira-kira coba deh kita, refleksikan ke diri kita sendiri dengan pekerjaan kita saat ini, 10M per bulan itu bisa nggak? Sorry, 10M ya selama 5 sampai 10 tahun kira-kira bisa atau enggak? Kalau nggak bisa, tetapi Anda punya impian-impian ya, misalkan nyekolahin anak, istilahnya gitu ya, atau mungkin Anda istilahnya kayak, saya pengen memberikan yang terbaik buat istri gitu ya, kepada orang tua yang usianya mungkin, tidak bisa kita patok ya, sisa berapa lama gitu ya Bapak Ibu ya, atau mau bayar hutang gitu ya. Pokoknya memberikan terbaik lah buat keluarga dan sebagainya, orang-orang terkasih ya Bapak Ibu ya. Coba yuk kita kerjain sama-sama di sini. Nah, di sini saya juga membantu, istilahnya saya bukan jago banget gitu ya, no. Saya di sini juga lagi mengejar goal saya juga, impian saya. Ya meskipun mungkin teman-teman melihat saya ini orang yang masih muda ya Bapak Ibu ya, tapi jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Saya punya goal, saya sekarang tahun ini, di bulan ini sih, saya usia 27 tahun. Saya punya target maksimal 3 tahun lagi saya udah harus jadi miliarder Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan video ini jadi saksi lah. Ya Bapak Ibu ya. Oke, dan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pengen istilahnya, "Yuk Pak, kita gas sama-sama." "Yuk, saya siap bantu juga." Gitu. "Mumpung saya masih muda nih, saya siap mobile banget nih." Gitu. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu semua. Oke. Kalau untuk pemula main basic masih bisa menguntungkan nggak? Bisa dong. Kalau nggak menguntungkan nggak dipakai, Pak. Gitu. Soalnya saya masih kurang ilmu dulu mengembangkan jaringan. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ya, tadi aduh sorry ke-skip ya. Yang ketiga tidak ada target dari atasan ya, jadi jujur aja kalau misalkan kita ada target, saya orang yang tidak suka dipasang target sama orang lain, tapi saya suka pasang target buat diri saya sendiri. Yang keempat, jam kerja fleksibel ya Bapak Ibu ya, yang artinya saya ini kalau misalkan saya masih karyawan, mungkin banyak di sini yang masih karyawan Bapak Ibu semua, ya. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja mungkin di luar jadi sebagai karyawan di bidang IT dan sebagainya Bapak Ibu. Saya tahu kita masih di bawah, kita masih punya tanggung jawab Bapak Ibu. Ada yang dosen juga ya. Nah, di sini kalau misalnya jam kerjanya nggak fleksibel, saya nggak bisa jalankan Bapak Ibu. Tapi karena Moonbot ini adalah kerja yang fleksibel, kita tidak punya bos, kita hanya partner Bapak Ibu, makanya di sini saya bisa jalankan. Yang kelima, tidak peduli latar belakang. Di sini ada yang mungkin latar belakangnya dokter, ada yang mungkin sebagai dosen, ada yang mungkin istilahnya apa ya, memang orang jaringan gitu ya, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang punya pabrik dan lain-lain. Ya, di sini kita juga punya latar belakang berbeda-beda. Tapi jujur aja di sini Moonbot ini punya sekolah bisnis. Oke Bapak Ibu ya. Jadi buat Anda yang tidak ngerti, tidak paham caranya, saya minta kalau memang serius gitu istilahnya ya, jangan bilang nggak bisa. Tetapi saya mau belajar Pak, bisa gitu. Nanti pasti dibantu Bapak Ibu, pasti dibantu. Oke. Yang keenam potensinya besar. Kalau potensinya nggak besar ya Bapak Ibu ya, saya nggak mau jalanin sih. Gitu. Oke. Kurang lebih begitu dari saya. Thank you semuanya. Go Diamond. Oke. Nah buat teman-teman yang mau nanya, silakan. Dan apakah disediakan pengembangan jaringan? Oke. Kalau main basic, modal plus beli bot, modalnya berapa ya totalnya? Oke. Kalau basic itu kan paling kecil kan di 2,3 Pak, basic robotnya, betul ya? Nah, untuk depositnya sebenarnya nggak ada acuan, Pak. Tapi disarankan, bukan oleh Moonbot ya, disarankan oleh kita para komunitas ya, supaya money management terjaga, itu kurang lebih $500 lah Pak, per koin, Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan mau start ya, ada kredit juga kan, kredit. Ya anggaplah kurang lebih 10 juta lah, 9, 10 juta masih oke. Gitu. Itu kalau mau ideal ya, tapi kalau, "Pak, saya nggak punya sampai segitu," misalkan ya, tidak ideal nggak apa-apa juga sih. Ya misalkan Anda 2,3 untuk robot, untuk deposit itu Anda cuman cukup, $300 gitu ya, nggak apa-apa. Tapi saya sarankan nanti secara bertahap dananya ditambah, Pak. Supaya kita secara money management juga terjaga, Pak, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan apakah disediakan wadah untuk pengembangan jaringan? Yes, kita tiap ini jujur ya, kelasnya itu banyak banget. Ya, Anda tidak harus ikut semua, tapi kalau Anda mau ikut semua silakan. Anda nggak ngerti cara untuk, robot, oke, nggak apa-apa ikut. Anda pengen tahu tentang Crypto Talks ya, kondisi keuangan dunia, ada juga. Anda pengen tahu skill untuk pengembangan jaringan, ada juga. Anda mau istilahnya pertemuan offline, ada juga Bapak Ibu. Anda pengen istilahnya, "Saya offline nggak bisa Pak, saya online juga nggak bisa. Saya cuman, jam kerja saya istilahnya pagi sampai malam ya Pak, saya tengah malam baru bisa," gitu. "Gimana dong Pak?" "Nggak usah khawatir, kita ada pembelajaran online juga, Anda bisa akses." Jadi kita semuanya ada, gitu loh. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau nanya? Jangan kelamaan Bapak Ibu. Kita jujur aja sih, saya ini, pengen sih istilahnya ngomong, ke Bapak Ibu semua gitu ya. Kalau misalkan saya ini sebenarnya lagi nyari orang-orang yang memang bisa diajak gas bareng gitu loh.
yang energetik gitu istilahnya, orangnya berenergi banget gitu, "Ayo pakein, ayo ayo." Ya udah ayo, bikin kita sibuk, bikin saya sibuk gitu loh. Ya bukan gimana-gimana ya, maksudnya ayo gitu. Saya yakin kok kalau istilahnya orang-orang yang punya satu visi yang sama, vibrasi yang sama akan dikumpulkan istilahnya. Nah, saya ini istilahnya semenjak join Moonbot ya istilahnya ya, meskipun bukan keluhan yang gimana ya, tapi saya punya, bisa dibilang saya ini ya, kalau misalkan saya tidak produktif itu saya gelisah. Saya gelisah Bapak Ibu, makanya saya sampai bikin yang kayak istilahnya gitu kan, kayak hal-hal yang produktif lain saya tetap lakukan gitu, kurang lebih gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Eee, ya seenggaknya saya bisa oke, setelah jadi member nanti akan dibuatkan grup khusus ya. Grup khusus memang sudah ada kok, grup khusus member, Pak. Sudah ada grup khususnya memang. Tapi kalau misalkan nanti ternyata Anda udah punya tim besar banget gitu ya istilahnya ya, terus istilahnya mau bikin sendiri, ya ayo, nggak apa-apa saya temenin, gitu. Oke, Bapak Ibu semua, thank you banget buat malam ini. Kalau ada yang mau nanya silakan. Saya kasih waktu, sorry ya karena kita juga sudah malam, tapi nanti kalau misalkan ada yang mau chatting sama saya, mau telepon, boleh, boleh banget. 2 menit lagi ya mungkin ya, kalau ada yang mau nanya silakan. Wah cukup happy nih ya. Oh saya di Jakarta Pak, saya di Jakarta. Tapi saya kebetulan lumayan mobile sih. Jadi buat teman-teman yang pengen pertemuan offline ya untuk saat ini ya, hari Senin kebetulan kita di daerah Gading Serpong di Tangerang ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya domisili Jakarta Barat ya. Saya pengen cerita aja Bapak Ibu, ketika kita udah punya goal misalnya ya, kita mau jarak gimana pun kita tetap fight sih misalnya ya. Senin saya itu di daerah sorry, Senin itu di daerah Gading Serpong ya Bapak Ibu ya. Selasa itu saya di daerah Selasa di mana sih? Efek Sudirman di Jakarta Pusat, oke. Hari Rabu itu ada di, apa namanya, Half-Life Taman Anggrek Jakarta Barat, ya silakan Pak Patuan. Hari Kamis itu Kamis kita Zoom online ya, oke. Kadang-kadang saya ke Bekasi juga kadang-kadang, oke. Hari Jumat, Bogor ya, Parian, oke. Kemudian hari Sabtu sih kebetulan untuk Sabtu belum, Sabtu, Minggu, Senin itu masih kosong. Jadi memang sengaja saya kosongkan seandainya memang ada tim yang istilahnya kayak, "Pak saya di daerah," misalkan daerah mana nih, daerah yang mungkin Bangka misalkan gitu ya, atau mungkin daerah Batu gitu ya, "Pak saya udah punya 5, 10 leader yang istilahnya 3 hari ini siap nemenin Pak Ken. Kita gas yuk Pak, butuh bantuan nih," istilahnya gitu ya. "Ayo, siap, saya siap meluncur," gitu loh. Nah, memang saya siapkan ini yang 3 hari ini buat keluar kota sebenarnya, seandainya ada. Gitu kurang lebih Bapak Ibu semua. Nah, ini Bapak Ibu, oh iya saya lupa ngomong, Moonbot ini ya, secara perusahaan memang sudah 6 tahun Bapak Ibu, tapi secara secara apa ya, secara, eee, user itu baru kurang lebih 3.000 orang, 2.000, 3.000 orang. Nah, kita tahu ya namanya bisnis bisnis compound, bisnis jaringan Bapak Ibu. Member kalau misalkan awal mungkin dari 0 ke 1.000 agak lama, 1.000 ke 2.000 makin cepet, ke 3.000 makin cepet, 10.000 makin cepet, 100.000 makin cepet. Gulungan bola salju itu makin kencang kan. Ya, itu kurang lebih 2.000, 3.000 orang, Pak. Dan itu pun istilahnya ya, kayak contoh saya lah, saya 1 orang, tapi saya buka 7 akun, Pak, gitu. Oh ya ini, sorry ya, ini saya menghindari kalau ada chat yang aneh-aneh, jadi saya arahkan semuanya ke host chat-nya. Jadi Bapak Ibu yang lain nggak bisa baca. Soalnya kadang-kadang ada yang rese. Jujur aja sih saya cerita ya. Oke, tapi hari ini nggak ada sih. Nah, untuk di Indo berapa member Moonbot? Nah, kita ada saat ini sekitar 3.000 member, tetapi ada juga orang yang istilahnya kan bikin satu satu orang bikin 7 akun, ada yang 3 akun, ada yang 5 akun. Jadi acuannya anggap aja 1.000 orang lah yang baru aktif trading ya, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, wih, buat seminar di Jayapura, boleh. Boleh, tapi ramein dulu, biayanya mahal ke Jayapura, nggak nutup operasional nanti. Hasilin omset dulu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? 1 menit, 1 menit. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Nanti by chat boleh nih, Bapak Ibu. By chat boleh. Oke, yang kemarin itu banyak sekali masalah robot dibicarakan bagaimana itu kan? Oke, siap Bu Eva, thank you. Nah, Bu Eva menanyakan, bagaimana dengan istilahnya, apa namanya, sebutannya apa sih istilahnya?
banyak orang istilahnya kayak takut ya, istilahnya kasus robot trading dulu banyak ya 2021 ya. Jujur aja sih kalau mau ngomong kayak gitu sih memang banyak banget ya Bapak Ibu ya. Jujur awal saya nggak mau gabung karena skeptis, oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya, yang membedakan antara Moonbot dengan yang lainnya ya, saya kasih tahu aja ya Bapak Ibu silakan timbang-timbang sendiri ya, bahwa kasus robot trading itu kemarin itu ya, saya kasih tahu aja ya, belak-belakan nih, exit plan dari kasus robot trading dulu ya, dari yang sudah-sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita buka. Kita belajar ya dari masa lalu nih. Silakan kalau ada teman-teman yang istilahnya mau nambahin, tulis aja di kolom chat nanti kita bahas sama-sama nih. Yang pertama apa sih biasanya exit plan? Yang pertama, dibikin margin call atau dananya habis. Betul betul nggak? Ya kan? Karena mereka mainnya di apa? Karena mereka mainnya di futures market yang bisa margin call. Kalau mereka mainnya di spot bisa margin call nggak? Nggak bisa, Bapak Ibu. Ibarat saham masa bisa margin call? Nggak bisa, kecuali dia listing ya, itu beda cerita. Tapi kan kita mainnya koin-koin yang blue chip istilahnya. Bener ya? Nomor 2, apa? Dana nggak bisa ditarik. Oke, kenapa? Karena biasanya Anda itu transfer kalau nggak ke perusahaan, entah ke broker yang antah berantah, alamatnya nggak jelas, Anda kontak nggak bisa, istilah gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sini, Moonbot, itu pakainya apa? Pakainya kalau nggak Binance, atau toko kripto. Buat Bapak Ibu yang nggak tahu, Binance ini, top nomor 1 di dunia. Sedangkan kalau toko kripto, itu adalah top nomor 1 di Indonesia. Ownernya sama, namanya Pak CZ. Nanti saya buka di sini habis ini. Dia adalah orang terkaya nomor 136 di dunia. Oke? Dan kemarin acara B20, dia diundang datang ke Bali. B20 ya, bukan G20 loh. B ini bisnis 20. Oke, sekarang omongan saya kita coba buktikan. Bener nggak? Jangan sampai saya membual doang nih. Oke, saya buka. Owner of Binance. CZ, Changpeng Chow. Oke? Nah, kemudian saya toko kripto Binance misalkan gitu ya. Nah, mana sih? Apakah toko kripto punya Binance? Nah, toko kripto akan ini telat. Di bulan Desember tuh, kemarin ada akuisisi. Binance akuisisi toko kripto. Nah, tuh, secara bertahap hingga 100%. Ini berita kapan? Desember 2022 ya. Jadi Binance itu udah mengakuisisi toko kripto. Atau dalam proses saya nggak tahu. Intinya pemiliknya sama. Oke? Nah, kemudian kalau kita ngomongin CZ, richest man in the world. Jadi kita ingin tahu nih, dia orang terkaya nomor berapa sih? Rank ya. Coba rank. Orang terkaya nomor 136 di dunia. Bener ya? Saya ngomongnya nggak ngibul ya. Ini Google ya. Nah, kemudian pas acara B20 CZ Bali gitu ya, kita cari. Nah, ini Pak CZ nih. Mana sih image? Nih Bapak Ibu. Ini CZ Bapak Ibu. Ya, jadi ibarat ini benar-benar ini kayak penguasanya atau presidennya lah untuk dunia kripto Bapak Ibu. CZ ini, Changpeng Chow ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak ngada-ngada nih ya. Terus kalau kita ngomongin Apli, terus tadi Pak Michael ya, owner Moonbot, ini Anda bisa buka ya. Ya saya masuk ke sini juga research Bapak Ibu, saya nggak sembarangan gitu. Nih, di paling kanan nih. Nah, ini. Bidang mitra Bapepti dan OJK ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Oke? Apli ya, bukan AP2Ali ya. Oke. Lanjut, ada apa nih? Betul, kasus robot trading. Nah, betul ya. Oke. Di luar banyak robot gratisan, gimana menyikapinya? Nah, mantep Pak Siswandi nanya. Menjebak nih. Oke. Jadi, gini sih Bapak Ibu ya. Gimana ya saya nunjukinnya ya? Sebentar, saya butuh handphone saya nih. Jadi yang pertama ya Bapak Ibu ya. Benar, robot gratis itu ada. Oke? Tapi intinya begini Bapak Ibu. Kita mau safety atau kita mau hemat sih sebenarnya Bapak Ibu. Duit 23 juta atau 2,3 juta untuk Anda keamanan dana, kira-kira worth it atau enggak sih istilahnya gitu. Ya kan? Karena jujur ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya masuk dulu akun saya yang satu lagi. Nih, saya mau ngasih lihat kepada Bapak Ibu semua ya. Bentar nih, mana ya? Saya share screen sebentar. Stop share. Gimana nih caranya? Share screen. Oke, sip. Saya share screen sebentar. Bapak Ibu jangan bingung ya, ini muka saya kenapa kayak gini ya. Saya buka Binance, oke? Saya buka Binance. Nah, di sini saya akan kasih lihat kepada Bapak Ibu semua yang mungkin khawatir ya. Sebenarnya kok bisa disambungin ke Binance sih istilahnya gitu ya. Kok bisa sih Pak istilahnya gitu ya. Nah, ini Binance ya Bapak Ibu ya. Memang mereka itu menyediakan fitur namanya manajemen API. Nih, yang gambar colokan di kiri bawah nih. Gambar colokan kan manajemen API. Pas saya klik pasti buka nih, ya kan?
Nah, di sini Bapak Ibu itu istilahnya sistem colokannya gimana sih? Kita ngasih hak apa aja sih? Istilah gitu ya. Nah, di sini kita aktifkan pembacaan dan aktifkan perdagangan spot and margin. Jadi Bapak Ibu baca yang diconteng nih. Kita aktifkan pembacaan supaya apa? Moonbot itu bisa tahu saldo kita berapa sih gitu loh. Oh, saldonya sekarang berapa ya? Oh, udah dibelikan jadi saldonya berapa ya? Dia bisa baca, ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Kita bolehin dia itu berdagang. Dia boleh beli dan jual, oke? Nah, tapi yang ketiga, jangan dibolehkan aktifkan penarikan. No. Moonbot nggak boleh narik ya. Moonbot cuma boleh beli dan jual, ya. Sehingga ketika ini loh Bapak Ibu yang di bawah conteng kuning, aktifkan penarikan. Kita jangan conteng. Kenapa? Kalau kita nyonteng, artinya kita bolehin si Moonbot boleh narik dana kita. Kita nggak boleh dong. Enak aja, gitu kan. Nah, dengan ini, ya, istilahnya kita lebih tenang. Nah, selanjutnya apa? Ada orang-orang yang khawatir istilahnya, Pak, nanti kalau misalkan dihack dan sebagainya gimana? Nah, itu saya sudah tanyakan juga. Nah, safety-nya dari segi apa? Yang pertama ya, dari perusahaan ini harus ada istilahnya tim IT yang memang istilahnya secara berkala itu ngetes lah keamanan mereka ya, dihack bisa nggak dan sebagainya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah namanya IP whitelist. Nih, batasi akses hanya ke IP terpercaya saja. Yang di mana ya? Nih saya buka nih. Kalau saya buka ketahuan bahaya guys saya. Nah, intinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi dengan IP terpercaya saja seperti ini, hanya Moonbot saja yang bisa mengendalikan gitu loh Bapak Ibu. Tidak boleh pihak lain, pihak ketiga yang nggak kenal sama Moonbot, nggak kenal sama pihak kita, mereka nggak bisa ngapa-ngapain kita, gitu Bapak Ibu. Nah, dan sering juga banyak robot-robot itu yang istilahnya mereka nggak cuma spot doang, mereka main futures juga. Akhirnya apa? Nah, ini saya gimana ya nandainnya ya? Saya nggak bisa nandain lagi. Nih Bapak Ibu kalau bisa lihat nih, ya. Nih, saya kasih tanda dulu nih. Ini nih, saya tandain pakai ini saya nih. Nah, ini kan ada aktifkan futures ya Bapak Ibu ya. Buat robot, saya sih saya ngomong ya ke Pak Mike ya. Pak Mike, kita mainnya di spot trading aja lah Pak, jangan di futures. Kenapa? Ada loh Pak kasus mereka robot yang istilahnya main di futures Pak, ya. Spot sama futures nih. Dana di spot tiba-tiba pindah ke futures, habis itu di margin call-in. Kacau itu, kacau. Makanya saya bilang, udah spot aja Pak, ya. Aktifkan perdagangan spot dan margin aja, aktifkan pembacaan, aktifkan penarikan, jangan diconteng. Intinya seperti itu. Dan kemarin Pak Mike juga ngomong kita ada IP terpercaya, ada IP whitelist namanya. Nah, seperti itu. Itu safety-nya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Transaksi semua bisa dicek nih, transaksi saya nih, ya. Buy sell, ya. Semua Bapak Ibu bisa ngecek nih, ya. Kemudian saya juga bisa ngasih lihat kepada Bapak Ibu semua. Nanti kalau Anda sudah punya akun, Anda bisa ngecek kayak begini juga nih. Sama nih. Tuh. Nah, kayak gini lah, kurang lebih buy sell, buy di bawah, sell di atas, semua berjalan otomatis. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Enak ya, kurang lebih. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Kalau basic main di berapa koin? Satu aja. Oh, sorry. Basic bukan satu. Maksudnya basic, advance sama pro itu bedanya di fitur, Pak, gitu ya. Yang nanti berbeda dari tingkat optimal atau enggaknya profitnya gitu ya. Nah, tetapi untuk dari segi koin, berapa banyak koin itu dari dana Bapak, dana deposit Bapak. Kalau dana Bapak 500, saran dari saya dan teman-teman yang lain, satu koin, Pak. Anda punya 1.500 nih, 3 koin, Pak. Gitu, Pak. Kita main aman aja lah, kita main santai-santai gitu loh. Konsisten, pelan-pelan, tapi profitnya jalan terus gitu loh. Sabtu Minggu jalan terus. Kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngelihat punya saya nih, saya langsung buka aja ya. Sorry ya, mondar-mandir. Nggak apa-apa lah ya, agak panjang ya. Kalau ada yang mau live aja sih, nggak apa-apa sih. Ini buat Bapak Ibu yang tertarik aja biar kita bahas sampai tuntas. Ya. Nah, ini makanya saya ya kadang-kadang ya. Saya kan kebetulan main 15 koin Bapak Ibu, 15 koin nih, ya kan? Di kanan bawah nih, 15 koin. Oke. Nah, udah mulai ini. Bentar. Nih. Ini Bapak Ibu bisa ngecek nih semua transaksi saya nih, ya kan? Nah, hari ini ada BTC gak ya? Hari ini BTC nggak ada take profit Bapak Ibu. Kenapa? BTC kan kadang-kadang karena dia itu terlalu koin bagus istilahnya gitu ya. Makanya biasanya pergerakan dia nggak akan banyak dibandingkan koin-koin lain gitu Bapak Ibu. Nah, cuman money management kita adalah $500 buat satu koin. Propweb.id Depo Binance salah. Depo Moonbot. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau dikasih saran sih buat main satu koin siapin $500 aja nih. Nah, ini satu koin. 2 koin 1.000, 3 koin 1.500 dan selanjutnya gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Iya, thank you Varian. Terus kontraknya berapa tahun ya untuk membuat? Kalau basic 1 tahun, advance 7 tahun, pro seumur hidup Pak. Gitu. Bisa diganti gak untuk koinnya kalau misal satu koin? Kalau misalkan sudah clear posisi bisa Pak. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya Bapak Ibu? Seru banget ya hari ini ya. Seru banget sih.
Bapak Ibu yang di daerah Jakarta saya undang dong kalau misalkan mau. Saya sisa 3 tiket. Tanggal 12 Mei ini akan ada peristiwa yang wah sekali sih. Nanti kita by call ya. By chat lah. 12 Mei ini akan ada acara besar di mana kita akan ya intinya acara besar lah. Saya nggak mau ngomong di sini. Bapak Ibu semua yang mau lebaran sekali lagi ya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin meskipun belum ya. Oke. Ada lagi yang mau ngomong atau mau tanya? Silakan banget. Biar clear semuanya. Ada yang mau diskusi? Atau ada yang mau memberikan testimoni juga boleh. Kayaknya cukup banyak nih yang member ya sebenarnya. Oke Bapak Ibu semua, 1 menit lagi. Kalau ada yang mau nanya. Parian mau ngomong nggak Parian? Oke, Pak Ken. Halo Parian, cerita dong dikit dong Parian. Kan udah join berapa lama, terus gimana selama menggunakan Moonbot? Habis Ya. ini saya minta tolong Pak Siswandi juga ya, cerita Pak Siswandi. Gimana Parian? Kenalkan teman-teman, panggilan saya Rian. Kebetulan saya juga sudah member di sini udah beberapa bulan ya. Tapi saya kalau jaringan peringkatnya masih tidak sehebat Pak Ken lah. Jadi saya mesti belajar banyak dengan Pak Ken. Enggak. Saya memberikan informasi aja bahwa kenapa saya bergabung di sini, Pak. Jadi saya juga mengalami hal-hal yang kurang baik lah. Mungkin teman-teman juga sama yang mengalami dengan hal yang lama di tempat-tempat yang juga banyak tempatnya dan di situ juga cukup besar uang yang sudah hilang di situ. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, maka saya mencari yang aman. Intinya saya mencari yang aman. Nah, saya ketemulah Moonbot. Kenapa saya bilang aman? Karena saya tahu bahwa uang saya itu ada di Binance. Dan saya juga mengerti apa itu Binance, bagaimana keamanannya, dan siapa itu Binance, saya mengerti, dan saya tahu persis bahwa uang saya itu sangat aman di situ. Nah, berdasarkan itulah makanya saya bergabung. Saya tidak melihat profit, jujur saya tidak melihat profit. Karena saya melihat yang penting aman dulu. Karena di tempat yang lain saya sudah berulang kali uang saya nggak aman. Karena apa? Karena uangnya disetor ke tempatnya, disetor keluar bahasa saya. Baik itu ke perusahaan, atau broker, atau developer, atau pengelola, apapun bahasanya lah. Tapi uangnya diserahkan keluar. Nah, kalau di sini, uangnya itu ada di tangan kita sendiri. Ada di rekening kita masing-masing. Anytime kita bisa tarik. Dan berapapun bisa kita tarik. Sampai 100% pun bisa kita tarik. Gitu ya. Dan waktunya pun kapan aja. Mau jam 4 subuh, jam 2 subuh, jam berapapun tarik uangnya. Gitu. Jadi di sini tidak ada batasan waktu, juga tidak ada batasan nominal. Nah, ini yang saya happy di sini. Nah, terlepas dari itu baru saya lihat profitnya. Gitu loh. Oh, ternyata profitnya juga nggak main-main gitu loh. Ya, namun perlu diingat bahwa di sini profitnya tidak fix. Ya, karena kita di sini real trading, real market. Yang namanya jual beli itu nggak mungkin bisa diatur profitnya rata-rata sama, nggak mungkin. Saya kebetulan juga pengusaha, jadi saya tahu persis juga bisnis itu seperti apa. Malah kadang-kadang nggak ada untung juga iya, gitu kan? Tapi ya itulah real. Nah di sini juga saya semakin happy. Kenapa? Saya melihat bahwa ini real, semuanya real. Walaupun mungkin profitnya tidak dijanjikan seperti yang sudah-sudah, gitu. Oh setiap bulan 20-30%. Benar, 20-30%, tapi dari mana? Kita nggak tahu itu. Nah, kalau Pak Ken bilang tadi, forex, bandar, ya itulah. Gitu loh. Kita dipermainkan dengan catnya, padahal itu semuanya tipu. Ya, saya tahu itu bahwa itu tipu, catnya dipermainkan oleh broker yang tadinya mestinya rugi dibuat untung dulu, ujung-ujungnya margin call. Gitu. Nah, jadi intinya, teman-teman semua, saya cuma memberitahu bahwa di sini don't worry, Pak. Jangan ragu, karena kita sudah di tempat yang tepat, di tempat yang aman, dan profitnya juga nggak main-main. Saya bergabung rata-rata itu profitnya antara 5-15% per bulan. Ya, daripada uang kita taruh di bank konvensional, yang bunganya juga nggak jelas, ya kita taruh 100 juta aja, paling cuma dapat berapa puluh ribu,
setiap bulan dari bank. Tapi kalau di sini, kalau kita bicara 5% aja berarti sekitar 5 juta kita bisa terima. Gitu. Ya, jadi itu aja dari saya. Jangan ragu-ragu. Ayo segera bergabung dan segera jalanin networking-nya. Terima kasih, Pak Ken. Thank you, Pak Rian. 5-15% itu tidak fix ya, teman-teman ya. Jadi memang itu pengalaman dari Pak Rian, oh ternyata 5-15 ya. Kalau saya sih kisaran ada 4% paling rendah, tapi paling tinggi sempat 17% Pak Rian. Oke, satu lagi ya. Ini ada, oh ya Pak Rian juga by the way kan biasa trading manual juga ya Pak Rian ya di Binance ya. Oke, selanjutnya Pak Siswandi ya. Pak Siswandi boleh minta tolong testimoninya Pak Siswandi. Ya, Pak Siswandi ini juga trader nih, trader profesional. Guru saya nih. Halo, Ya, halo Pak Siswandi. Boleh sharing nggak thank you, Pak Pak. Siswandi? Ya, boleh, thank you, Pak Ken. Halo teman-teman semua, selamat malam. Ya, sebelumnya saya juga seperti Pak Ken bilang, trader ya. Saya kenal trading itu dari tahun 2005, dan sama seperti Pak Heri tadi, itu banyak loss-nya teman-teman ya. Ya, loss-nya itu gini, kadang-kadang itu kalau kita trading sendiri, itu susah mengendalikan diri sendiri ya. Misalnya minggu ini profitnya besar, minggu kedua profitnya besar, minggu ketiga yang uang yang kita kumpulin dikit itu habis. Terus nanti kita injek lagi. Nah, gitu-gitu aja trading tuh begitu. Trading itu lebih seperti hobi ya. Ngeklik buy dan sell itu sebuah kesenangan. Nah, tapi ingat namanya hobi itu biasanya selalu mengeluarkan uang dan uangnya habis. Nah, gitu ya. Biasanya begitu. Tapi selain itu Pak, seperti persis seperti Pak Heri, karena mungkin Pak Heri trader, saya trader ya kisahnya kurang lebih sama lah ya teman-teman ya. Cuman yang sekarang itu yang saya suka dengan Moonbot itu kan saya masih karyawan tuh, seperti Pak Ken juga tadi bilang masih karyawan. Dan kebetulan saya sales itu pegang seluruh Indonesia dari Aceh sampai Kalimantan. Jadi waktu saya lebih banyak di atas pesawat teman-teman dan lebih banyak di jalan ya. Itu saya tidak memungkinkan saya untuk lihat chart lagi ya. Nah, dengan adanya Moonbot ini ya nggak ngapa-ngapain dapat duit, itu ternyata enak banget dan aman. Nah, itu ya. Ya mungkin itu aja Pak Ken, yang penting ya seperti Pak Heri bilang, pokoknya sama, saya juga tidak nyari keuntungan yang berlebih dan tidak cari keuntungan yang besar. Yang penting kecil-kecil aman, tapi jangka panjang. Itu akan jauh lebih baik daripada dapatnya gede, terus digorok lehernya, terus hilang duitnya. Nah, itu lebih enak banget. Thank you, itu aja Pak Ken. Thank you teman-teman yang belum bergabung, cepat aja deh. Karena time is money ya, semakin menunda ya semakin kehilangan cuan lah gitu. Oke, thank you Pak Siswandi, thank you Pak Rian. Oke, mungkin udah terlalu malam ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau setting account, ada yang mau daftar, langsung dihubungi pengundang masing-masing aja ya. Oke, mohon maaf atas apabila ada salah kata. Kita sudah malam, saya mohon undur diri, Pak Rian dan juga Pak Siswandi mohon undur diri sebagai penutupan Bapak Ibu. Oke, never before, never again ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kesempatan yang sangat mahal Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ini mungkin baru ketemu ya sama Pak Ken, mungkin baru kenal sama Pak Ken, tapi Bapak Ibu mungkin kepada pengundang masing-masing percayakan saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan nilai sendiri, kira-kira ini peluang yang bagus atau enggak. Kalau misalnya peluang yang bagus silakan diambil, kalau yang tidak anggap aja suatu informasi. Oke, thank you Bapak Ibu semua, selamat malam dan selamat akhir minggu. Thank you.